Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali perjumpaan kita. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang, ataupun akan dikerjakan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti kita bermohon kepada Allah, semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini, namun belum beriman, dikuatkan jiwa mereka, dibimbing lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bermohon semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antaranya, diberikan kelembutan hati di dalam jiwa kita untuk mau bertobat, meniti jalan kebaikan, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Mari kita lanjutkan bahasan kita di pertemuan kali ini untuk menampilkan contoh orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan iman dalam jiwa mereka. Seperti di pertemuan yang lalu kita uraikan bahwa orang-orang ini memiliki satu gambaran perilaku yang sangat mengagumkan. Tidak ada ucapan, sifat, sikap, tindakan kecuali semua itu keluar karena dorongan iman mereka, dan puncaknya adalah cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapakah orang-orang ini yang mendapatkan halawatul iman, kenikmatan iman? Al-Imam Al-Bukhari kemudian menampilkan bahasan ini setelah menguraikan tentang bab halawatil iman yang telah kita ulas di pertemuan yang lalu. Poin penting sebelum kita tampilkan pembahasan kali ini, seluruh bahasan yang telah kita uraikan semuanya akan tersambung dan bahkan kembali pada pembahasan bab pokok, yaitu penguatan simpul-simpul iman, rukun-rukun iman, 6 simpul utama, 6 pondasi utama yang merakit kekuatan di dalam jiwa, yang dengan itu dapat melahirkan cahaya. Jadi semua poinnya akan kembali kepada pembahasan awal. Karena itulah bagi Anda yang baru bergabung di pertemuan kita saat ini, kami sangat menyarankan agar juga mengkaji apa yang telah kita uraikan. Anda dapat bersambung kepada web, atau kalau ingin menyimak secara umum dapat juga nanti terhubung ke YouTube-nya Mira seperti logo yang terlihat di belakang kami pada saat ini. Dan itu kuncinya. Bahkan semua pelajaran terkait dengan akidah atau bahkan tauhid pada intinya adalah menguatkan 6 simpul ini. Ketika 6 simpulnya kuat, tertanam di dalam jiwa, mengikat dengan kuat, ini akan menjadikan seluruh perbuatan kita bernilai saleh, dan ini akan membantu kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah jaminan keselamatan, ketentraman, kedamaian, baik di dunia, di alam kubur, ataupun saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Baiklah, kita akan melihat siapa di antara tipikal sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah mendapat penguatan iman itu, kesempurnaan ikatan dalam 6 rukun itu, dengan melanjutkan bahasan kita masih di halaman ke-24 dalam pembahasan Kitabul Iman, subbab yang ke-10, dan kami telah upload ini di dalam web yang terhubung ke Mira. Jadi teman-teman yang telah mengaktifkan akun bisa langsung download, ya, download kemudian silahkan di print out, atau tetap berada di perangkat digitalnya tapi bisa tersambung dengan pertemuan kita di saat ini. Jadi kalau saya bacakan, Anda juga bisa bersama-sama menyimak dan mengetahui baik bacaan ataupun nanti dari sisi pemahaman. Pun demikian, mohon perangkat belajar yang telah dapat di Mira itu disertakan dalam proses pembelajaran, khususnya bagian catatan, ya. Mushaf dan catatan itu bagian yang terpenting, karena nanti pembahasan-pembahasan ini
akan juga terjadi sinergitas, relevansi, serta korelasi ketersambungan antara ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kebenaran dan penguatan risalah Islam. Jadi nggak terpisahkan. Itulah indahnya di Islam, selalu relevan antara penjelasan hadis ya dengan sumber wahyu dari Al-Quran, itu selalu relevan. Nggak ada yang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Ya, nggak ada ayat satu misalnya bertentangan dengan ayat yang lainnya, atau hadis satu dengan hadis yang lainnya, ya, atau bahkan Al-Quran dengan hadis. Ya, sepanjang ditelusuri, diseleksi, seluruhnya tersambung pada keterangan Rasulullah SAW, pasti akan terjadi penguatan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan saling mengonfirmasi satu dengan yang lainnya. Ya, baik. Mari kita sambungkan dan kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin ke subtopik yang ke-9, sekarang 10 ya. Tulisannya 1 dan titik misalnya. Bab alamatul iman hubbul ansar. Bab alamatul iman, ya, tanda-tanda keimanan itu diantara, kita sebutkan diantara ya, karena yang sebelumnya sudah kita berikan satu gambaran. Atau bahkan kita bisa terjemahkan dengan bentuk tunggalnya. Ya, di antara satu tanda keimanan itu, ya, karena alamah itu juga menjadi bentuk tunggal, singular, mufrad, ya kan? Alamat diserap ke dalam bahasa Indonesia alamat. Alamat itu dari bahasa Arab. Ya, alamat itu dari kata alamah. Akarnya, masya Allah, ini terkorelasi kuat sekali. Ya, terkorelasi kuat sekali dengan kata alam, dengan kata ilmu, dengan kata alima, gitu ya. Ini kan ada alamah seperti ini tulisannya. Alamah. Ini tanda ya. Tapi bukan sekedar tanda. Yuk kita ngaji tinjauan bahasa dulu ya, supaya kita memahami betul dan mengetahui kedalaman maknanya. Ini dengan mengetahui kedalaman maknanya, kita bisa mendapatkan satu hakikat dari pemaknaan yang dengan itu mudah kita cerna dan insya Allah membantu kita untuk ringan beramal. Kata alamah seperti ini. Ya, dari kata alam begini. Nanti ada tak sifatnya. Kemudian seperti ini. Ya kan? Ini pokok katanya dari 3 huruf, ain, lam, dan mim. Ya kan? Kalau kita ingin ambil ke dalam kata benda misalnya alamun bisa, ya, derivasi namanya. Ilmun bisa, ya kan? Verb kata kerjanya alima. Ya. Kemudian juga ini tadi saya katakan kalau ini noun kata bendanya isim. Kalau ini fi'il. Ya, jadi kalau ada ain, lam dengan mim, bentuk kata bendanya, isimnya, nounnya, ya, bisa kita bacakan ain, lam, mim itu semua fathah ke sini kecuali yang ujungnya pakai tanwin. Alamun bisa. Jelas ya? Kemudian juga bisa ilmun, ain pakai kasrah, ini kemudian sukun, ilmun. Bisa alamun, bisa ilmun. Ini kalau kata benda. Kalau kata kerja, ainnya fathah, lamnya kasrah, kemudian bagian akhirnya ini berharakatnya tidak ada tanwin. Pokoknya kalau huruf terakhir nggak ada tanwin, kata kerja. Ya, kalau huruf terakhir nggak ada tanwin, kata kerja. Alima, kataba, sami'a, ya. Itu ujungnya nggak ada tanwinnya, itu kata kerja, itu tanda cepatnya. Verb, fi'il. Kemudian juga seakar dari sini bisa begini. Ya, ini turunan-turunan kata ya, hybridnya. Derivasinya. Nanti Anda temukan yang begini, alam, gitu kan? Terus ada yang begini, ain, alif, ini, ain, alif, lam, mim. Ini bisa alamun, begini. Bisa juga nanti alimun. Ya. Kalau ini tanda alamun, tanda alamun, sudah ya? Bacanya pendek. Ya kan? Kalau yang semacam ini, alam, ya, segala yang meliputi tanda-tanda itu. Bahkan diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi alam. Ya, alam. Ya, yang meliputi segala tanda-tanda itu disebut dengan apa? Alam. Jelas ya?
Kenapa alam disebut dengan alam? Karena di dalamnya, di dalam alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan tanda-tanda kepada hambanya untuk mampu mengenal Allah, mampu mendekat kepadanya. Tanda-tanda yang dikumpulkan di alam ini disebut ayat namanya. Ya, ada ayat. Baik di daratan ada ayat, di dalam hewan ada ayat, di tumbuhan ada ayat, di langit ada ayat, di bumi ada ayat. Kan? Kalau kita kumpulkan semua yang menghimpun tanda-tanda ini disebut alam namanya, alamun. Kalau semua alam ini dikumpulkan, hewan kan banyak tuh, makanya kita sebut ada alam hewan, alam binatang, gitu kan? Alam tumbuhan. Kalau dikumpulkan semua jenis alam ini disebut alamin namanya. Nah, ini jamaknya alamin. Seperti ini kurang lebih. Ya. Kalau kita ingin cakup semuanya tanpa kecuali, ya, semua alam yang ada. Hewan, tumbuhan, jin, macam-macam, langit, bumi, segala yang ada di isinya. Semua pakai alif lam istighraq. Jadi alif lam itu ada yang mencakup ma'rifah khusus tertentu, ada yang istighraq, mencakup semua tanpa kecuali. Seperti di dalam kata alhamdu, ya, di dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin, alif lamnya istighraq. Karena itu kita artikan segala puji, semua tanpa kecuali. Ini kalau kita ingin tambahkan, gunakan alif lam di depannya, al-alamin, semacam ini. Kalau sudah al-alamin, mencakup semua tanpa kecuali, semua yang tercipta, semua yang berkehidupan. Ya, jadi kalau kita ingin ini bentukan jam'ul jama'. Ini sudah jama' sebetulnya alam ini karena mencakup ya semua tanda-tanda keadaan tapi dicakup di satu sisi saja. Misalnya kita ingin katakan alam hewan, ya semua hewan tercakup jama' semuanya tanpa kecuali. Ya, di alam tumbuhan semua tumbuhan dengan ragamnya, jenisnya, genusnya, macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin satukan semuanya, alam ini, alam ini, alam ini, maka jam'ul jama', menjamakkan jama' jadi al-alamin. Seperti ini. Nah, kita kembalikan dulu ke sini. Alam, kenapa disebut dengan alam? Ya kan? Ya, karena makna asalnya adalah tanda, gitu kan? Kenapa disebut dengan alam? Karena di dalam himpunan itu tadi Allah letakkan tanda-tanda yang dengan tanda-tanda itu mampu mendekatkan dan mengenalkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tanda itu yang dihimpun itu disebut ayat namanya. Ya, makanya di langit ada ayatnya Allah. Kemudian juga di mana lagi? Di lautan ada ayatnya Allah. Di daratan ada ayatnya Allah. Akan ditampakkan. Dan dengan semua itu kita belajar menganalisis, melihat siapa yang mampu menciptakan langit tanpa tiang, siapa yang ngatur peredaran, ya, dari mulai planet-planet, asteroid, semua benda langit dan seterusnya. Di lautan semakin menyelam ke dalam, semakin menemukan satu kedahsyatan yang mengagumkan. Siapa pencipta itu semua? Kadang-kadang ditampakkan kok bisa awan membentuk lafaz Allah. Kok bisa dibelah satu tumbuhan, buahnya dibelah, kok ada lafaz Allahnya. Itu tanda-tanda yang semakin nyata, semakin mendekatkan pada diri kita. Karena itulah kemudian kita contohkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Ayat, ya. Balik penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya. Ada orang-orang namanya ulul albab yang cepat menangkap esensi. Dia mampu melihat kepada kedalaman maknanya, bukan hanya melihat oh bintang indah sekali ya kalau di malam hari, rembulan kok bisa berganti-ganti bentuk terlihatnya gitu ya. Ya, dan seterusnya. Nah, itu masih biasa. Ulul albab itu begitu melihat tahu esensi. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak mungkin ada yang bisa mencipta, membuat seperti ini kecuali yang hak. Ya, yang mencipta, merawat, memberikan kebutuhannya, mengatur dengan sempurna dan menampakkan tanda di dalamnya untuk mendekat kepadanya. Lihat alam, kenal Allah. Lihat tumbuhan, lihat hewan beragam, main keragunan, main kebun binatang, taman safari, macam-macam. Yang terlihatnya semua Allahu Akbar. Begitu beragam, begitu sempurna penciptaan ini. Bahkan di antara mereka ada yang langsung berzikir, diperdengarkan kepada kita. Sehingga Al-Quran mensupport kita untuk meriset. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa enggak pernah ada orang mau riset bagaimana unta diciptakan? Ya, apa bedanya unta dengan ini, dengan itu, dan sebagainya. Dia melihat. Nah, memberikan satu perawatan,
kemudian perhatian, pemenuhan kebutuhan untuk menunjuk aspek ketuhanan kepadanya, maka namanya disebut dengan Rabb, nama Tuhannya, Rabb. Jelas ya? Keadaan memperkenalkan di balik penciptaan, segala yang terawat, itu rububiyah namanya. Ya, zat yang kita kemudian kenali lewat tanda-tanda itu disebut Rabb namanya, yang merawat, memberikan perhatian dan sebagainya. Rabb namanya. Ya. Kalau kita ingin satukan ini nih, yang merawat semua alam, memberikan perhatian, menjaga kestabilan, menciptanya, merawatnya dan sebagainya, kita katakan Rabbul Alamin. Ya kan? Kalau Anda ingin bertanya siapa pencipta itu, Anda riset, Anda cari, silahkan. Anda temukan. Ya, di setiap kitab-kitab, buku-buku, referensi, macam-macam, cari kalimat yang langsung menegaskan. Ya, saya yang merawat semua itu. Ya kan? Ini yang merawatnya, ini yang menunjukkannya, ini yang mendapatkannya, sehingga layak untuk dipuji. Ya, ya wajar untuk dipuji, mendapatkan semua pujian. Ya, dia yang menciptakan, dia yang merawat, memberikan perhatian, ya, kemudian menyembuhkan tatkala ada sakit, ya, menyeimbangkan dan sebagainya. Jadi wajar kalau ada semua kebaikan di alam ini, semua pujian diarahkan kepadanya. Nggak ada peran kita di dalamnya karena kita pun tercipta olehnya, dirawat olehnya, ya kan? Maka kalau kita ingin katakan semua pujian tanpa kecuali semua diarahkan, maka kita ungkapkan dengan kata alhamdu, alif lam ha mim dal. Alif lamnya berfungsi istighraq untuk menyamakan dengan alif lam di sini. Jadi seimbang, ada kesetaraan. Di fungsi alif lam di al-alamin sama dengan fungsi alif lam di alhamdu. Tuh, keseimbangan dari segi huruf dan katanya. Jelas ya? Nah, siapa pemilik ini? Ya, siapa kemudian yang layak mendapatkan pujian? Ya, Anda tinggal cari aja kata yang setara dengan ini. Ya, coba cari yang ada alhamdulillah, ada rabbil alaminnya, temukan di mana. Maka setiap hari kita katakan 17 kali tanpa kecuali, 17 kali. Awas ya, 17 kali, tidak kurang dari itu. 17 kali. Lihat, apa yang kita katakan? Alhamdulillah, siapa yang punya? Lillah. Ya? Apakah sampai situ selesai? Ini Rabbil Alamin. Belum. Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita mengucapkan itu 17 kali kan dalam sehari. Ya kan? Dalam sholat kita untuk mengukuhkan, menetapkan bahwa hanya Allah Rabbul Alamin. Hanya Allah pemilik semuanya, pemilik segalanya, yang merawatnya, menyeimbangkannya, memberikan perhatian dan sebagainya. Sehingga yang layak untuk dipuji dan pujian tertinggi itu dalam sholat. Ya, makanya sholat disebut alhamdu. Ya, ingat ya? Sholat disebut dengan apa? Alhamdu. Karena dalam sholat kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengikrarkan pujian itu untuk menuhankannya. Ya, karena itu ketika kita tahiyat, menunjukkan semua segalanya itu adalah puncak pengabdian kita kepada Allah. Nanti di fikih salat kita dalami lebih jauh. Tapi ingin saya katakan bahwa ketika disebutkan turunan semua kata ini, puncaknya adalah bukan sekedar tanda, tapi tanda yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingin teruskan teman-teman sekalian, dari kata alam, ya, ini kan karena akarnya sama dari kata kerja ini, bahkan hurufnya pun serupa. Huruf penyusunnya sama, ya kan? Huruf penyusunnya sama, lihat. Alamun sama dengan alima, ya kan? Huruf penyusunnya ain, lam dengan mim. Ini memberikan kesan kepada kita, kalau alima, kata bendanya ilmun, diterjemahkan oleh kita, ya, dengan nama ilmu atau pengetahuan. Jadi kalau kita ingin sambungkan, ini dahsyatnya bahasa Arab nih begini, kalau kita mengaji ini dalam sekali, udah keluar dari semua bagian tarikan nafas, di setiap tempatnya keluar huruf, jadi mewakili semua bagian tempat huruf, sifat-sifat huruf, keterkaitan maknanya juga dalam. Ya, kenapa? Susunan hurufnya ini sama seakar dengan kata ilmu, seakan memberi kesan kepada kita, kalau Anda ingin menemukan esensi dari semua yang tercipta ini, dan menemukan hakikat tertingginya yaitu ayat, tanda yang mendekatkan diri kita kepada penciptanya, bukan sekedar mengenal luarnya. Ya. Jadi kalau Anda ingin tahu rasa enaknya kelapa, ya jangan cuma lihat luarnya atau sampai pada serabutnya atau sampai kepada kulit luarnya, ya kan? Masih keras di situ. Ya, jadi ada orang yang baru melihat dengan serabut saja. Oh, matahari itu bagus ya kalau sunset. Ingin melihat itu aja, itu serabut namanya. Ya kan? Jadi kalau Anda ngelihat cuma rasi-rasi bintang aja begini, oh bagus ya bentukannya gini, itu baru batoknya itu. Ya. Kalau Anda ingin merasakan kenikmatan ke dalamnya, bukankah Anda akan belah itu? Anda akan lihat
Nah, begitu Anda menemukan daging yang paling halus di dalamnya itu lub namanya. Orang Arab menyebutnya lub. Lub. Jamaknya disebut albab. Ya, albab. Makanya nanti ada yang dikenal dengan ulul albab. Ya, kembali ke Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Dia yang bisa membaca ini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya, di orang-orang ulul albab ini orang yang dia melatih dirinya dengan zikir dan fikir. Jadi istilah zikir dan fikir itu dari Al-Qur'an. Surah ketiga Ali Imran, ya kan? Ayat 191 sampai 192 itu turunan-turunan ke bawahnya itu zikir dan fikir. Ya, masih dengar kan? Masih ingat kan? Zikir dan fikir. Kemudian ditajamkan lagi, ya, dilebarkan kalimatnya dengan menggunakan imtak dan iptek. Masih dengar itu? Ya, itu terambil dari bahasa Al-Qur'an. Alladzina yadhkurunallaha, dia senantiasa meningkatkan zikirnya kepada Allah, keseimbangan spiritual, keseimbangan rohani. Ini manusia ideal. Ya, karena ada keseimbangan antara spiritualnya di dalamnya, rohaninya dengan jasmaninya. Ya, bahkan akalnya, wa yatafakkarun, dia senang riset, senang baca, meluaskan literasi, baca. Jadi ini ayat-ayat yang mensupport kita untuk meriset segala yang ada di alam ini. Silahkan, umat Islam itu punya semua pondasi-pondasi ilmunya, pondasi ayatnya, riset yang ada di langit, yang praktekkan siapa? Ya, jadi hasanah dulu ini yang pernah dikembangkan, dibawa prinsip keilmuan ini, cuman kan disimpan semua ayat-ayat yang terkait dengan ini, dibawanya saripatinya aja. Maka kebiasaan riset berkembang, termasuk di barat sekarang banyak riset dan seterusnya. Ya, sudah mulai menggali. Kemarin saya baca itu sudah mulai sekarang menganalisis matahari. Ya, masih di jarak 10 juta, targetnya di jarak 5,9 juta, itu yang saya lihat itu. Ya, sekarang masih ada di bagian terluar, tapi sudah masuk ke coronanya itu. Dan mereka sudah meriset itu, ya dahsyatnya diuji dulu di satu lab di Perancis itu. Ya, NASA kemudian menerbangkan deh, yaitu kemarin sukses mereka. Ya, dan sudah bisa mengamati itu, walaupun dari skala yang masih cukup jauh, jarak 10, sekian juta kilometer, tapi itu sudah cukup untuk memberikan sebuah citra bahwa ini loh. Riset. Dan kita itu manusia riset. Orang Muslim itu orang periset. Yang basicnya itu pengetahuan, ilmu. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan satu esensi dari alam ini, ya ingin tahu hakikat tentang ayam, tentang unta, tentang macam-macam, riset. Ya, dan itu seharusnya mengantarkan kita kepada zikrullah, itu tingkat tertingginya. Jadi kalau hanya ingin meriset tentang sapi, ayam, di mana daging yang paling lezatnya mengandung lemaknya, ininya, itunya, ini belum sampai kepada level ulul albab. Ya, tapi ketika Anda sampai kepada satu kekaguman luar biasa yang menghadirkan penghambaan sampai Anda mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa yang mampu mencipta ini nih? Ya, Anda ingin riset nyamuk, semut, ini itu aja, Allahu Akbar, Masya Allah, ini strukturnya macam-macamnya, terus dipelajari. Ya, dari semut tiba-tiba bikin helikopter, dari nyamuk tiba-tiba bikin helikopter yang bisa terbang datar gitu, ya, vertikal seperti ini dan seterusnya. Ya, dan macam-macam lah. Dari semut bikin ini, bikin bagian penyamaran, satu kain yang tersamar dalam kegelapan nggak bisa tampak tapi bisa melihat dan seterusnya. Ini riset, kita kaya akan itu. Tapi puncak tertingginya adalah bukan kreasi dunia. Puncak tertingginya adalah penghambaan kepada Rabbul Alamin ini. Sampai kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya orang Islam itu profesi apapun, ya, kalau dia jadikan profesinya untuk mendekatkan dirinya, untuk mengenal di alam ini, mendekatkan dia untuk zikrullah, maka sholatnya pasti akan khusyuk. Dan itu yang dia nantikan dalam sholat itu, untuk mensyukuri apapun yang dia lakukan dalam kehidupan. Karena nggak ada interaksi hamba dengan alam sekitar ini, benda apapun, kalau zikrullah dia tinggi, kecuali akan mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jalan dia lihat ke atas, Masya Allah. Jalan dia lihat ke bawah, Masya Allah. Duduk dia duduk di meja, baru saja kemudian dia bersandar gitu, dia simpan tangannya, astagfirullah. Dia macam-macam, karena takut pernah berbuat salah di situ dan sebagainya. Karena dia tahu semua perangkat ini akan menjadi saksi saat dia kembali kepada Allah. Itulah. Ini, teman-teman sekalian, tanda. Nah, jadi ini ruangnya, ini jamaknya, supportnya pakai ilmu. Jelas ya? Nah, kalau sudah pakai ilmu, orang yang tahu tanda itu,
Ya, sehingga mendekatkan dirinya kepada Allah, muncul kekhusyuan, dari khusyuk muncul khasyah. Ini dalam sekali ya, tapi itu menarik sih. Jadi saya senang sekali kalau ngaji begini nih. Ya. Jadi orang yang sudah tahu esensi itu, ya kan? Kemudian muncul kekhusyuan, menikmati dalam penghambaan kepada Allah itu sehingga melahirkan sifat khasyah. Itu disebut alim namanya. Pemiliknya disebut alim. Tuh, ada alam, ada alim. Tadi yang saya sebutkan, ini alamun, ini alimun, alim. Orang yang tahu. Jamaknya disebut ulama. Jamaknya disebut ulama. Gini. Karena itu di surah Fatir, surah ke-35. Ya, sudah ayat 28, paling kanan, agak sedikit ke bawah. Lihat di pertengahan ayatnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang punya sifat khasyah itu di antara hamba-hamba Allah itu ulama, khasyah. Jadi ulama ini yang sejati disifati oleh Al-Quran bukan dengan sifat keluasan ilmunya. Karena kalau sudah alim, ulama, ya jelas dia punya ilmu. Itu nggak usah disifati lagi. Nggak mungkin disebut alim karena nggak punya ilmu. Ya. Tapi yang sejati di antara sekian yang punya ilmu itu adalah orang yang mampu dengan ilmunya itu mengenal Allah. Jadi kalau punya ilmu tinggi-tinggi nggak kenal Allah, itu belum punya ilmu kata Al-Quran. Belum dapat esensinya. Jadi kalau ada orang yang mencari pengetahuan, ya secara akademik misalnya, gelarnya tinggi, sampai S1, S2, doktor, bahkan S3, ya itu gelar untuk pendidikan, ya kan? Gelar untuk pengajaran bahkan diberikan, karena pengabdian dia dalam mengajar disebut profesor misalnya. Tapi kalau sampai ke tahap profesor, doktor, dan seterusnya, bla bla bla, gelar yang lain, belum mampu mengenal Allah, maka masih kecil di hadapan Allah ilmunya. Ya kan? Nah, karena ilmu yang hakiki itu, yang sejati, kata Al-Quran, ya, dibalik ilmu yang dikandung dari kata alim, jamaknya ulama itu, ya, membimbing dia untuk bisa menemukan esensi di balik kehidupan. Bahkan pada dirinya sendiri. Ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya kan? Ya, di surah Fussilat itu kan, seperti yang pernah saya sampaikan. Ya, jadi dia bisa menilai dengan ketinggian ilmu yang dia dapati itu, dengan pencariannya, puncaknya dia menemukan, oh sejatinya itu, dia geologi misalnya, ahli dia tuh di bidang itu. Jadi sejatinya dia menemukan, Masya Allah, nggak ada yang mampu memberikan tanda di batu-batu ini kecuali penciptanya. Terhubung, cari, pasrah kepada Allah. Sholat, dan sholat itu karena dia dapat dengan ilmunya, dapatlah khusyuk. Ya, khusyuk ini yang melahirkan khasyah nanti. Ya, khasyah, puncak kepatuhan kepada Allah. Jadi kalau sudah alim, punya sifat khasyah, maka khasyah akan membimbing ilmunya sehingga selalu bermanfaat. Ya, ini moralnya. Moral hazardnya itu ada di sini, sifat khasyahnya. Jadi nggak ada para ulama itu kalau benar-benar sejati, ya ahli ilmu yang benar, nggak akan pernah menggunakan ilmunya pada maksiat karena ada sifat khasyah di dalamnya. Jadi apa yang keluar di ilmunya itu manfaat, apapun itu. Baik di umum misalnya, dia ahli hukum, ahli ekonomi misalnya, ya, atau apapun yang terkait dengan kehidupan kita, di biologi kah, fisika kah, gitu kan? Ya, atau bahkan astrofisika dan sebagainya. Di semua yang keluar dari dirinya sepanjang punya sifat khasyah, apa sih manfaat yang bisa ditampilkan? Dan itu yang dibutuhkan. Makanya orang Islam dulu, miniatur masa keemasan itu orientasinya semua ibadah karena punya sifat khasyah. Apa yang bisa ditampilkan dari orang yang pakar di bidang ini, pakar bidang ini, pakar bidang ini. Karena itu dengan sendirinya, tempat yang dia tinggali maju, negaranya maju. Menghasilkan peradaban, karena semua mengabdi. Ya? Bukan hanya dihadirkan dalam satu semboyan gitu. Ya, hidup-hidupkan ini, jangan cari hidup di sini. Bagus, betul. Ya kan? Ayo mengabdi untuk kepentingan ini, kepentingan itu. Bagus, betul. Tapi dasarnya semua akan ke sini. Kalau ini tidak tertanam di dalam jiwa, nggak akan muncul itu. Nggak akan muncul. Ini hakikatnya ada di sini. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan tahukah Anda surat Fatir? Surat Fatir dibukanya dengan kata apa? Ya, coba lihat ayat pertamanya. Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulah. Ya, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ada ayatnya? Dan surat 35 ayat 1-nya. Coba lihat tuh.
Di mana Anda temukan ayat-ayat dalam satu kitab atau bahkan yang disucikan yang punya korelasi seperti ini? Ya. Dan fatir itu artinya apa? Fatir itu kan yang menciptakan dan melekatkan fitrah di dalamnya. Ya kan? Jadi Allah ingin menegaskan bahwa aku yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan melekatkan fitrah di dalamnya. Fitrah apa? Rububiyah. Perawatan, pemberian perhatian, ya penjagaan, keseimbangan sekaligus menanamkan ayat di dalamnya. Engkau bisa riset yang dengan riset itu mampu mendekatkan dirimu kepada Allah, punya pengetahuan, lahir sifat khasyah. Sehingga dalam ibadah khusyuk, dalam aktivitas bermanfaat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulah, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa raba'. Masya Allah kan? Ya, ini dibuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Muncul ulama di surah Fatir, ayatnya dibuka dengan alhamdulillah. Ya, maka nanti kalau kita gali lagi, masya Allah, ya itu Allahu Akbar, indah sekali. Jadi saat membuka penciptaan dengan alhamdulillah, saat menutup juga alhamdulillah, ya kan? Saat masuk surga kalimatnya pun alhamdulillah, disambut pun dengan alhamdulillah. Karena nggak ada semua hal terjadi kecuali atas izin Allah. Karena itu semua pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, kalau kita ingin kumpulkan ini, teman-teman sekalian, yang tadi kan alim nih, jamaknya ulama. Kalau kita ingin bentuk superlatif untuk mengumpulkan semua itu, maka naikkan dengan bentuk ini dan berikan tasydid. Ya alam, jadi berikan tasydid. Alam. Ya. Sudah? Ini semua kaitan-kaitan nih. Alam. Ya, apalagi kalau sudah pakai ta'allamah. Itu ada yang pakai ta, ada yang tidak pakai, ada yang pakai tasydid, dan enggak pakai tasydid. Kalau sudah begini nih, allamah. Kalau alam bentuk superlatif dari sini, alim. Ya. Sudah ke alam artinya lebih tinggi lagi derajatnya. Ya, kalau sudah mengumpulkan semua keadaan, karakter, sifat, ya tanda-tanda dan sebagainya, itu pakai ta di ujungnya, allamah. Oh, kalau sudah allamah itu artinya bentuk superlatif tertinggi dari seorang hamba yang mampu menguasai ya berbagai disiplin ilmu yang sangat dalam, yang dengan itu dia bisa membaca esensi, dia tahu arahnya kemana. Dan puncaknya penghambaan kepada Allah. Jadi kalau ada allamah kurang ibadahnya, allamah kurang zikirnya, itu bukan allamah namanya. Karena allamah itu asalnya adalah yang banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, dan paham mengerti arahnya kemana. Ini esensinya ke sini. Saat yang bersamaan dia praktekkan itu untuk mendapatkan kekhusyuan dan khasyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini intinya. Nah, kalau Anda ingin mengambil tanda-tanda standarnya, kalau kita kumpulkan semua sifat tanda-tanda tadi, bukan ke orangnya, ya kan? Nah, jadi kan ini ada ayat, jamakkan jadi ayat, gitu kan? Nah, kalau ayat ini karakternya ingin kita kumpulkan, tandanya dikumpulkan, gitu kan? Yang dengan itu bisa kita baca untuk mendekat kepada Allah, tinggal tambahkan ta seperti ini dan hilangkan bentuk tasydid di sini yang tadi alamah jadi alamah seperti ini. Maka kita temukan kata ini bukan sekedar tanda, ya. Di alamah itu artinya kumpulan dari tanda-tanda yang mencakup ini kalau udah ada ta. Bisa sifat yang harus ditiru, ya kan? Bisa keadaan yang bisa diriset dan seterusnya. Ya, jadi ta di sini fungsinya mahal sekali nih. Ini mahal sekali ta-nya, ya kan? Jadi mencakup segala keterkaitan ya yang melahirkan tanda ini. Yang tanda ini kita pelajari dengan ilmu, nih akarnya. Nih kalau kita ingin kaitkan korelasinya. Yang tanda ini kita pelajari dengan ilmu. Ilmu ini kita riset kepada isi-isi tanda di alamat ini. Ya, isi-isinya berupa ayat-ayat ini. Yang dengan itu mampu menjadikan kita kenal dengan Allah, alim, memiliki sifat khasyah. Ya, jadi ketika Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul di subtopiknya dengan mengatakan alamatul iman, kan? Seakan memberi kesan kepada kita bahwa di pembahasan ini ada tanda. Yang tanda ini akan muncul bisa berupa di sifat-sifat tadi yang bisa dipelajari, keadaan yang bisa dikaji bahkan ditiru, kan?
yang menghadirkan ayat, tanda-tanda yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, al-iman, dan menguatkan iman. Jadi ini bukan sekedar tanda iman, terjemah biasa. Kalau diterjemahkan biasa, alamatul iman, tanda-tanda iman atau tanda keimanan, ya kan? Tapi kalau kita ingin terjemahkan dengan tafsir yang telah kita bahas tadi, maka kalimatnya menjadi begini. Alamatul iman, tanda-tanda penguatan iman dari sifat-sifat atau keadaan yang dapat ditiru, yang bisa dibaca lewat pengetahuan, ya kan? Melalui ayat-ayat yang tampak. Nah, sekarang pertanyaan, tandanya apa yang bisa dibaca itu? Ilmunya mana? Ya kan? Yang dari semua tanda dan ilmu itu, kita bisa mendapatkan penguatan iman. Dengan penguatan iman itu dapat khasyah. Dengan dapat khasyah itu dapat khusyuk dalam ibadah. Ya kan? Maka teruskan. Alamatul iman, hubbul ansar. Ini yang kita kajinya nih. Hubbul ansar. Jadi ternyata yang ditirunya ini nih. Ya kan? Yang kita bisa kaji, pelajari ini nih, keadaan orang-orang ini, Ansar. Hubbul Ansar, mencintai orang-orang Ansar. Ya. Siapa orang Ansar ini? Sehingga sangat layak untuk dicintai. Siapa orang Ansar ini? Sehingga sangat layak untuk dikaji, dipelajari, dipahami sifat keadaannya. Ya kan? Nah, ini yang coba kita akan baca dalam hadis ini. Kalau saya nggak terangkan pembuka begini, kita nggak tahu kenikmatan mengajinya itu. Ya, nggak ada rasa penasaran kita untuk melihat siapa mereka. Baca aja selesai, ya kan? Tapi kita lihat bagaimana kata ini dituliskan, dihadirkan, dan seterusnya. Dan jangan lupa bahwa alamat ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat begini. Tuh. Awas, hati-hati loh. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Ya. Jadi kalau Anda menemukan kata alamat, pergi kemana dan seterusnya, maka sadarilah bahwa itu bukan hanya sekedar kata, tapi itu pengingat. Apakah sejauh kita hidup sampai detik kita mengenal dan mengucapkan kata alamat itu, sudah kenal Allah belum? Sudah khusyuk belum dalam salatnya? Sudah punya sifat khasyah belum dalam berkehidupan? Betapa banyak kita mencari alamat, tapi sedikit alamat itu yang mendekatkan kita pada tujuan hidup kita. Bukankah fungsi alamat mendekatkan kita pada tujuan? Anda kenal dan tahu, bisa melacak alamat Ustadz Adi, Anda lebih dekat ke tujuan. Tapi hakikat dari kehidupan adalah mengenal pencipta kita. Betapa sering kita mencari alamat, tapi semakin sering kita menjauh dari alamat yang sesungguhnya. Maka setiap orang yang mencari alamat, hakikat tujuan utamanya adalah capaian tertinggi yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncaknya. Ayo dikemas aja, bikin status tuh. Ya. Nah, sekarang yuk kita lihat ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab alamatul imani hubbul ansar. Subtopik pembahasan tanda keimanan itu. Jadi saya terjemahkan langsung dengan tadi tafsir yang kita bawa ya. Tanda keimanan itu yang mampu menguatkan iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meriset dengan pengetahuan sehingga melahirkan sifat khasyah dalam berperilaku, khusyuk dalam ibadah adalah hubbul ansar, mencintai kaum Ansar. Baik, siapa Ansar ini nanti kita akan baca dulu, setelah itu baru kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari. Jadi biasakan ya, seperti pernah saya sampaikan, kalau kita baca hadis jangan langsung kita bacakan haddatsana atau kematannya langsung, tidak. Ya, kita coba untuk lihat sehingga mendapatkan inspirasi, dan kita mulai dengan qala. Qala itu berkata, siapa yang berkata? Ya, pengarang kitab ini. Mualliful kitab atau musanniful kitab al-Imam al-Bukhari. Qala haddatsana Abu al-Walid, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Abdullah ibn Jabr. Qala sami'tu Anas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ini Anas umumnya Anas bin Malik. Nanti ada Anas bin Nadar, itu dari golongan Khazraj juga. Ada Anas bin Malik, sama-sama dari Khazraj. Tapi kalau di ilmu hadis biasanya kalau ada hadis itu diriwayatkan, kalau sudah Anas berdiri sendiri itu biasanya Anas bin Malik. Ya. Sudah kita bahas, kalau disebutkan Anas bin Malik sudah terbayang ya. Bapaknya, ibunya yang seperti saya sampaikan. Jadi maksud saya kalau disebutkan Anas, ingat keluarga bapak, keluarga ibu. Ya, keluarga saya juga lihat anaknya sekarang gimana, udah dekat dengan Allah belum, udah sholat belum, udah bangun belum, ya kan? Ya, suami istri ini seperti sederhana, tapi kalau ngaji hadis itu benar, enak itu.
Ingat ini, ingat sahabat ini, jadi inspirasi kan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ayatul iman, tuh persis apa yang saya sampaikan. Jadi di sini hadis Nabi, kalimat Nabinya langsung menunjuk ayatnya. Ya, tidak lagi menggunakan alamat tapi langsung to the point. To the essence, gitu kan? Kepada titik esensialnya. Jadi Nabi langsung ya mengungkapkan dengan kata ayatnya langsung, ayatul iman. Nah. Jadi kalau sudah pakai ayat, sudah nggak ada yang lain tafsirannya. Ya, seperti yang saya urai tadi kan. Kalau ayat-ayat ini dihimpun, dikumpulkan dan seterusnya, maka menjadi tanda alam kan. Tapi kalau sudah disebutkan ayatnya langsung, sudah. Nggak ada yang lain kecuali tanda yang mendekatkan diri kita kepada Allah secara langsung. Nggak ada ambigu makna, kanan kiri enggak. Pokoknya dengan ini, diri kamu harus lebih dekat. Ya, karena itu kenapa isi Al-Quran disebut dengan ayat. Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, mengaji tafsir, bahkan mendengar saja, kalau bening hati kita itu jernih, itu langsung bertambah kedekatan kita kepada Allah. Ya, baru dengar aja, kalau bening hati kita itu, baru dengar, itu bertambah, menguat keimanan, bertambah kedekatan. Ya, bertambah kedekatan itu disebut tawakal namanya. Takorubnya mendekati, ya, tapi kalau sudah tersambung, terhubung, sehingga dengan takorub itu ada satu konektivitas, ya, yang sulit untuk digambarkan, tapi terasa gitu. Gemar menunaikan hukum-hukumnya, menjauhi larangan, terkoneksikan dengan baik. Itu tawakkul namanya, dari tawakkala ya tawakkul. Ya, tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan. Kita sebut dengan tawakkal namanya. Tawakkal. Nah, sekarang lihat di Quran surah ke-8 Al-Anfal, di ayat yang kedua itu. Ya, ini sering saya sampaikan, dan ini nampaknya harus wajib kita hafal karena sudah sering berulang-ulang saya sampaikan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ciri insan yang sejati itu, mukmin yang sejati, jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, dan bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hubungan konektivitasnya kepada Allah semakin menguat. Ya, jadi kalau disebutkan ayat di sini, nah udah teman-teman sekalian, kalau sudah ada seperti ini, maka apa yang akan kita bahas harus mampu meningkatkan konektivitas kita kepada Allah, menguatkan iman kita. Ya, karena nanti ada ayat yang maktubun fis sudur, tertulis ya dalam lembaran-lembaran, masahib, mushaf. Ya, mahfuzun fis sudur. Ya, ada yang tertanam dalam jiwa kita, terhafalkan. Jadi Al-Qur'an ini Masya Allah, mukjizat yang sangat sempurna sekali. Tertuliskan, kemudian juga bacaannya tertanam dalam jiwa, bisa kita keluarkan dalam lisan kita, ya. Dan perpaduannya semua sinergis. Apa yang dicatat ya terkonfirmasi dengan yang dihafalkan. Apa yang dihafalkan terkonfirmasi dengan apa yang dicatatkan. Dan maknanya, ya, maknanya tergambarkan dalam kehidupan. Ada pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita ngaji Al-Quran, baca, ngaji, dan bahas tafsirnya, itu kita akan temukan tanda kebenaran, tanda ayat itu pada diri kita sendiri kita temukan. Karena di Al-Quran dibahas tentang diri kita. Ya, di alam setiap kita lihat, oh ini tafsirnya. Karena itu para ulama tafsir mengatakan, ayatul kauni tufassiru ayatul Qur'ani. Ayat-ayat di kaun, di semesta ini, ya, menafsirkan apa? Menafsirkan secara langsung real tentang apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang tertuliskan atau terhafalkan dalam jiwa kita di Al-Quran. Ini ayatul iman, kata Nabi SAW, ya, tanda keimanan itu, artinya tanda yang mampu menguatkan iman. Yuk, lihat hadisnya. Coba lihat, kan Anda sudah download itu. Ya, kita sudah sampaikan. Ayatul iman, tanda iman itu, yang mampu menguatkan hubungan kita dengan Allah, ya, dan menanamkan keyakinan tanpa ragu, karena sudah iman itu yakin tanpa ragu. Hubbul ansar, ya, diantaranya apa? Mencintai ansar. Hubbul ansar, mencintai ansar. Wa ayatun nifaq, sedangkan tanda munafik itu, awas hati-hati tuh. Awas hati-hati ya. Di ayat itu kalau berdiri sendiri, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau terkontaminasi itu semua, menjauhkan atau bergeser atau bahkan mengolok-olok, kena penyakit. Penyakitnya disebut dengan marad, menyerang ke tempatnya, tempat iman itu. Ya. Tapi esensi dari itu disebut dengan nifak. Nanti orangnya disebut munafik. Gini, supaya lebih paham, saya visualisasikan.
supaya lebih mengerti kita, jadi bahasnya enak banget gitu ya kalau kita ngaji itu, Insya Allah. Mudah-mudahan ada pahala untuk guru-guru yang telah mengajarkan. Jadi Masya Allah itu ya. Tuh sampai ini kalau pada penting ini gini nih susah dihapus nih. Kalau materinya pada penting susah dihapus nih. Apalah. Masih ingat nggak teman-teman sekalian? Ini masih ada nih. Iman itu kan tempatnya kan di jiwa takwa begini. Masih ingat ya? Takwa ini kan tempatnya di mana? Di nafas kan? Nafas. An-nafas. Ya, masih ingat di surat Asy-Syams, Quran surah 91 ayat 7 sampai 10 itu yang sering saya sampaikan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur biarkan sendiri karena sudah kita bahas, ya. Baik, sekarang kita masuk ke takwanya. Berarti di dalam nafas ini ada takwa. Dalam takwa ada keimanan. Ya, ini yang cahaya utama untuk mensupport sifat-sifat baik yang terkumpul dalam takwa disebut dengan khair atau zamannya khairat. Kemarin sudah kita bahas. Untuk menguatkan iman ada simpul yang 6. Tapi semua ini ada di sini. Ini Masya Allah kalau kita belajar di kimia itu saat membedah atom. Ya, atom itu kan yang terdalam, nuat. Ya, nuat. Kalau di hidup manusia ada niat. Yang saya sampaikan itu titik terdalam yang terkecil itu partikel terkecilnya kan itu dibedah lagi. Ya. Ada apa lagi? Ada proton gitu kan? Ya kan? Ada neuron, ya kan? Dan seterusnya terus dikaji itu di dalam itu tuh ada pecahan lagi kan? Itu Allah, kalau kita satu saatnya coba guru-guru sebelum pandemi itu kita punya kelas tuh. Jadi yang guru-guru tuh suka saya suruh presentasi. Ya, kalau di sekolah kami tuh yang matematika guru-guru ini suruh nyampaikannya, nanti kita akan coba turunkan ayat-ayatnya, ayat-ayat Quran dan sebagainya yang terkorelasi dengan itu. Jadi begitu ngaji ini, ayatnya ini. Ya kan? Dan seterusnya itu indah sekali. Karena saya dulu pernah belajar fisika, saya belajar waktu di tingkat SMP di Tsanawiyah itu, ya di pesantren saya belajar fisika. Ya kimia saya belajar saat di SMA. Bahkan riset saya dulu di ferum, ya besi. Ferum kan begini, F besar, E kecil. Ya. Masih ingat kan babnya nomor atomnya berapa? 26 kan? Terus dia punya isotop kan? Isotopnya ada 55, 56, yang paling stabil kan 57. Nah, saya tuh riset tentang ferum. Ya, isyarat ferum dalam Al-Quran. Jadi di surahnya kan ferum itu besi. Ya, besi itu kan bahasa Arabnya hadid. Nah, di Quran itu ada surat Al-Hadid. Surahnya surah keberapa? 57. Dan ayat tentang besinya, ayat 25 sampai ayat 26. Gitu. Ini menarik sekali. Nomor atomnya 26, isotop yang paling stabil menjaga keseimbangan atomnya itu 57 isotopnya. Dan yang meriset menemukan ini namanya Jabir bin Hayyan. Yang kelak nanti turunan dari ini ditemukan, ya terus ya risetnya ditemukan, dikembangkan oleh siapa? John Dalton. Makanya John Dalton disebut bapak atom sampai dengan sekarang. Ya ini asalnya ke sini. Kalau ngaji ini kita temukan indah sekali teman-teman sekalian. Ayo balik sini. Ya sini dulu ya. Ini nafas. Nafas dia ada di mana? Ada di kolbu. Karena kita belajar dulu. Nafas ada di kolbu. Ya kenapa nafas tempat nafas disebut dengan kolbu? Karena senantiasa bergejolak. Ya, pertarungan antara takwa dengan fujur, antara malaikat memberikan dorongan, motivasi, ya, atau support, dan setan yang memberikan provokasi. Nah, malaikat disebutkan 88 kali, setan 88 kali, takwa 115 kali, nafsu 115 kali. Jadi kita tuh setiap akan bertindak terhadap sesuatu selalu bergulat dalam jiwa kita. Ya, apakah sholat dulu atau nonton dulu, itu kan? Allahu Akbar, dan Isya nih. Waduh, tapi ketinggalan Indonesia 2-1 nih. Bagaimana nih gitu kan? Wah, waktu lawan Singapura kemarin tuh terus dan seterusnya. Ya, wah, ya menang. Alhamdulillah menang gitu kan. Nah, tapi persoalannya kan pergulatan tuh ada. Ayo pilih mana? Sholat nggak kemarin dikerjakan tuh, ya? Atau jangan-jangan sholat nomor 2, lihat penalti lu nomor 1. Nah, itu bahaya tuh. Ya, bahaya tuh. Ya, dan seterusnya. Ini karena pergolakan, karena setiap kita bertindak, berekspresi itu ada pergolakan di sini, maka tempatnya disebut dengan kolbu. Ya kan? Jamaknya disebut dengan kulub. Nah, titik yang paling agak luarnya, ini itu disebut dengan sodrun. Jamaknya disebut dengan sudur. Ya kan? Sudur menampung kulub, kulub menampung nafas, nafas menampung takwa dan fujur, takwa mengakomodir iman, iman punya cabang lagi ini. Persis deh kalau kita belajar atom atau belah pohon buah kelapa dan sebagainya, kita temukan semua ilustrasi ini nyata sekali. Nah, apa kaitan dengan pembahasan kita sekarang? Nah, teman-teman sekalian, ini harusnya
takwa ini kan mengarahkan pada yang positif, baik. Mengenalkan kita kepada Allah, mampu membaca sesuatu, memberikan respon, ditangkap oleh akal pikiran kita, menjadi ayat yang mendekatkan kita kepada Allah. Harusnya begitu. Cuma kalau kena penyakit, ayat ini bisa bergeser. Ya, untuk menunjukkan kepada kita ada tanda nih. Tanda apa? Tanda yang menjauhkan seseorang dari Allah. Ini bahaya nih. Harusnya dekat, tapi dicampuri itu, karena ini yang fujurnya diaktifkan, diikuti. Dorongan-dorongan setan. Ini aktif nih. Nah, ini kalau dia berdiri sendiri, bukan mensupport ke sini, seperti yang pernah saya terangkan. Kalau yang baru bergabung, tolong dilihat di video sebelumnya ya, supaya konektivitasnya ada, relevansinya bisa cepat ya, kesesuaiannya. Ini berdiri sendiri, alih-alih mensupport ke sini, berdiri sendiri, diikuti nih. Ya, bisikan-bisikan setan, was-was yang diikuti. Sehingga apa yang terjadi? Ada kontaminasi. Karena setan tuh menggodanya dari sini dulu nih, dari sodron, jamaknya sudur. Jadi dia ingin memastikan apa yang masuk dengan yang keluar, di titik akhirnya dia goda. Dia yang masuk dari sini dia goda dulu supaya ke sini jadi racun. Yang keluar pun kalau di sini baik, di bagian pintu terakhir pun dia coba goda supaya keluarnya tetap buruk. Nah, dengan was-was itu kan halus sekali, seperti air meresap itu tiba-tiba basah kan? Ya. Baik, Anda kan nggak tahu bayi itu ngompol atau tidak, kecuali kalau sudah Anda raba basah ternyata, gitu kan? Oh, ini adik ngompol kok nggak bilang sama mama? Oh, bilang. Nah, jadi udah ya, seperti itu meresap, itu was-was namanya. Ya, di surah An-Nas kan kita baca alladzi yuwaswisu fi sudurin nas nih. Nah, dia tanamkan penyakit. Kalau ini racun masuk ke sini nih, ya, sehingga mengontaminasi dalam keadaan kolbunya, dia was-was berikan di sini, masuk sini jadi racun kan? Ya, ke dalam sini. Kalau sudah masuk ke kolbu, teman-teman sekalian, jadi penyakit nih. Penyakit yang menyerang kolbu disebut marad namanya. Marad. Untuk membedakan dengan penyakit yang menyerang fisik. Kalau ke fisik ini bagian terluar, tangan dari kepala sampai ujung kaki ini, itu disebut daun namanya. Daun. Ya. Daun begini. Obatnya disebut dengan dawaun. Ya, di sini kita mendapatkan satu informasi, ya. Likulli da'in dawaun. Di setiap penyakit fisik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada obatnya. Asal kita mau meriset, ya, hipotesa, eksperimen dan sebagainya, kita akan temukan itu. Pasti ada penawarnya. Kecuali kematian, kan? Itu. Ini riwayatnya. Nah, kalau menyerang kepada kalbunya untuk membedakan dengan yang fisik, maka disebut marad namanya. Ya, karena itu satu-satunya kitab suci yang memberikan penekanan pada perbedaan diksi ini itu cuma Al-Qur'an. Kalau Anda baca Al-Quran, Anda ingin melihat tentang penyakit dalam kalbu, jamaknya kan kulub. Maka Anda akan temukan pasangan yang serasi. Tidak pernah disebutkan daun, tapi ini maradun. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Jelas ya? Nah ini, teman-teman sekalian. Penyakit yang menyerang kepada ini, kalbu disebut dengan marad namanya. Dan biasanya yang paling populer, bentuk marad yang paling populer ketika menyerang kepada kalbu ini, ya, sehingga nanti menjadikan apa yang seharusnya dikandung dalam takwa itu jadi kontradiktif. Ya, di takwanya menyuruh kepada kebaikan karena kena racun, kena was-was di sini. Ya, jadi bergeser nih. Ya, ini berdiri sendiri, yang fujurnya muncul. Ini lahirnya ke sini nanti nih, tembusnya. Ya, tembusnya ke sini. Jadi seharusnya ke sini masuknya, karena kan nggak bisa masuk ke sini, karena jiwa kebaikan. Jadi kotoran aja di titik-titik. Kata Nabi, naktah sauda. Jadi ketika masuk jadi kotoran, naktah sauda, titik hitam, ya nanti alirannya nggak bisa tembus ke sini, cuma memberikan satu racun, satu sibghah yang jelek saja. Ya, kotoran saja, naktah. Nih, kotor begini. Tembusnya ke sini akhirnya. Ke fujur. Dari fujur karena dia berdiri sendiri, dan lawan dari ini, akhirnya mencela ini. Sehingga wajar kalau ini membawa kesolehan, ini membawa kesalahan. Ya, jadi kalau munculnya dari sini, yang muncul apa? Yang muncullah kontradiktif dengan yang ini. Jadi walaupun dia mengaku muslim, tapi sifat-sifat ini terkontaminasi dengan penyakit ini, marad, datangnya ke sini, maka jangan heran kalau apa yang keluar dari lisan orang yang kena penyakit ini, itu bisa menyoal orang-orang yang jiwa takwanya masih bersih. Karena sifat dari sini kontradiktif dengan ini. Ya, kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta, di sini ada sabar, di sini ada marah, di sini ada taat, di sini ada maksiat. Maka ini yang menjadikan orang-orang yang terkontaminasi di sini, ya, di kulubnya ini, masuknya ke sini, bukan masuk ke sini.
masuk ke fujurnya. Ini yang menjadikan orang-orang ini punya karakter sering mengolok-olok, mengingkari ayat, ngolok-ngolok ayat. Ini yang dimaksudkan Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Quran surah 4 ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi ayat yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, atau diolok-olok. Jadi kalau ini tanpa penyakit, masuknya ke jiwa takwa yang baik-baik, terkumpul sifat baik, keluarnya baik. Tapi karena bawa penyakit, diikutin was-was setan, ikut ke sini, mengontaminasi kolbunya, kolub, ya, kena penyakit, marad, jadi masuk ke sini, ke fujur. Sedangkan fujur kalau berdiri sendiri, diikuti was-was setan, tidak mensupport ke sini, tapi berdiri sendiri, yang keluar jelek semua. Ya, karena jelek, setan itu kan lawan dari malaikat, ya kan? Menggoda ke jiwa orang-orang bertakwa. Karena ini jelek sifatnya, maka sudah otomatis akan mengolok-olok yang ini, mengingkari yang baik ini. Maka jangan heran teman-teman sekalian, kalau misalnya dalam kehidupan kita, kita mendengar, kata Allah, ada yang mendengar, ayat-ayat Allah diingkari ini. Kemudian apa lagi? Diolok-olok. Yang ngaji diolok-olok, penghafal Quran diolok-olok, gitu kan? Yang meningkat jadi lebih baik, berjilbab diolok-olok. Dan yang paling menarik, yang mengolok-olok itu yang mengaku muslim. Nah, jadi kalau ada orang mengaku muslim, kalau yang belum beriman, ya karena nggak ada iman. Nah, ini mengaku muslim, tapi mengolok-olok orang beriman. Mengaku muslim, tapi misalnya ya mengingkari ayat-ayat Qur'annya sendiri. Itu apa yang terjadi? Langsung dijelaskan oleh Al-Quran. Ini, jiwa dia terkontaminasi. Jadi sebetulnya yang kena penyakit jiwa yang sesungguhnya itu ya ini. Ya, karena Allah menyebutkan marad, dia ada penyakit. Di dalam dia apa? Di jiwanya, di kolbunya. Fi qulubihim marad, dia kena penyakit jiwa, kata Allah tuh. Nah, sehingga bergeser, menyimpang dari yang seharusnya normal, itu penyakitnya disebut dengan nifak namanya. Ya. Ini kalau kita ngaji lagi nih, kedalaman bahasa ini, Allahu Akbar, dalam sekali nih. Ya. Anda tahu nggak terowongan? Kalau haji umroh kan ada terowongan-terowongan tuh, ya kan? Yang membelah gunung di bawahnya itu, ya masuk ke dalam. Itu bahasa Arabnya disebut nafak namanya, nafak. Nafakun. Ya kan? Lihat ini dalam sekali, nafak. Kenapa nafak? Karena dia membelah celah supaya ada jalan. Ya, dia lubangin dalamnya supaya ada jalan terus nih. Ya, ini bahasa Arab ini menarik sekali teman-teman sekalian. Kalau yang dilubangin itu, ya dicari celahnya supaya ada jalan negatif, ya maka dia menjadi nifak sini. Kalau positif jadi infak. Ya, Anda punya harta, terus Anda ingin bikin jalan ya dengan harta ini menuju rahmat Allah supaya dapat bagian pahala, bagian surga, kan? Seakan Anda bikin terowongan sendiri dengan harta Anda menuju rahmat Allah. Itu infak namanya, anfaqa yunfiqu. Tapi kalau Anda beri jalan ke sini, ke fujur, yang tadinya harus ke sini, terus dia melubangin jalan tuh, supaya punya jalan sendiri. Bikin terowongan, supaya nembus ke sini, langsung keluar. Ya, bergeser dari jalur yang benar, harusnya ke sini. Nah, skemanya kan fujur, mensupport kepada iman, sehingga muncul dari takwa, keluar dari nafas ke qalbu, jadi jernih. Dia bikin terowongan sendiri tuh. Ya, diikutin jalur setan. Ini, nggak ke sini, dia ikutin ke sini. Nah, maka ketika dia membuat satu lubang sendiri, jalan sendiri, keluar dari sini, itu nifak namanya. Orang yang mencoba mengikuti jalur nifak ini disebut munafik namanya. Nah, munafik ini orang yang kena penyakit jiwa. Marad. Karena itu tandanya apa? Tanda orang-orang munafik itu selalu menyoal yang punya jiwa takwa. Ini tandanya. Ya, jadi ketika ada, kan takwa membawa kebaikan, kesolehan, kemuliaan, kan? Ada orang menghafal Quran, diolok-olok, ya. Ya, tapi kita tahu itu bukan canda, tapi memang serius. Ya, keluar. Ada orang ingin meningkatkan kesolehan, ketaatan dengan tahajud, muncul, ya. Ada orang ingin berjilbab dengan baik, ada orang ingin berhijrah dan sebagainya dengan kesungguh-sungguh muncul ini. Tuh. Nah, itu namanya nifak tuh. Penyakitnya itu. Ya kan? Nama umum penyakitnya marad, jenisnya disebut nifak, orang yang disebut munafik, jamaknya disebut munafikin. Atau munafiqun. Paham nggak? Ya, ini teman-teman sekalian nih. Nah, di antara tanda-tanda nifak itu, kan kita harus tahu nih, tandanya apa ya ketika muncul itu? Kan tanda umumnya disebutkan. Tanda umumnya disebutkan di Quran surah ke-4 itu, An-Nisa, ayat 140 itu.
Ya, dia kalau mendengar ayat-ayat Allah, dia langsung ingkari. Udah tahu ada ayat begini, sampai bikin ini, bikin itu, sayembara ini, sayembara itu, contoh misalnya kan, contohnya. Atau langsung mengolok-ngolok, atau bikin meme kalau dunia digital saat ini, atau bikin parodi yang hanya sekedar mengolok-ngolok. Nah itu, ini kena kontaminasi di jiwanya. Nah, itu penyakit jiwa yang sesungguhnya, yang harus kita bantu untuk keluar dari itu. Ya, kita masih punya rasa sayang, kita doakan, kita tunjukkan, kita bantu. Ya, bukan olok-olok dibalas dengan olok-olok lagi, tidak produktif. Yang sudah tercela tuh nggak usah dicela lagi. Buang-buang waktu mencela yang sudah tercela, memang sudah tercela. Ya, maka kita perbaiki. Cara memperbaikinya bagaimana? Kita doakan dulu, tunjukkan jalan yang benar. Ya, setelah itu ya tinggalkan. Allah aja nggak peduli, kenapa kita harus peduli? ya sudah. Ya jadi ya sudah gitu kan. Ya, hati-hati loh kalau sampai Allah tidak peduli, bahaya itu. Karena sifat Allah itu sangat peduli dengan hamba. Ya kalau sampai ke level istidraj itu kan dibiarkan dalam kesesatan karena dia maunya sesat terus gitu. Ya hati-hati itu, hati-hati. Itu babnya tinggi sekali, babnya tinggi. Nanti ngajinya terpisah saja di bab itu. Ya, nah, kita masuk ke sini dulu teman-teman sekalian. Ya, sekarang kan kita harus melihat ya, ayat Allah diingkari atau diolok-olok dan sebagainya. Kata Allah ya udah tinggalin aja. Fala taq'udu ma'hum, jangan sertai mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka sadar bahwa itu keliru. Nah, kalimat ini indah sekali. Sampai mereka sadar bahwa itu keliru dan kembali kepada nih sifat awal, itu adalah kesan bagi kita. Ya. Jadi jawab yang semua itu dengan apa? Dengan doa yang baik, tunjukkan benar kebaikannya. Di titik mana sampai dia sadar. Kalau nggak mau tetap sadar, ya itu resiko dia. Yang penting tanggung jawab kita selesai. Jelas ya? Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Innakum idzam mithluhum, tapi ingat jangan diikutin. Kalau diikutin, difasilitasin, orang-orang begini fasilitas. Ya, yang udah tahu kena penyakit, masa kena penyakit difasilitasin? Ya menular penyakitnya. Ini lebih bahaya daripada Covid nih, penyakit hati nih. Ya, nanti bentuknya sekarang bisa sepilis tuh. Sekuler dengan liberal dengan pluralis tuh. Itu jangan difasilitasi, jangan dikasih panggung. Ya jangan kasih panggung, gelar setinggi apapun tetap sakit. Tetap sakit. Ya kalau di kampus-kampus dia orang kena sakit jiwa, ya masih tetap diminta untuk mengajar, kan jadi masalah. Ya, bukan jiwa yang dimaknai fisik ya. Ya, kalau itu kita berikan perhatian, Masya Allah kita sayangi dan sebagainya, kita rawat. Ini penyakit jiwa yang sesungguhnya. Penuh penyakit, di hatinya itu penuh sesuatu yang kotor. Itu yang harus dibantu keluar dulu aja, direhab dulu gitu. Ya, baru diperbaiki dulu ini. Nah, ini bagaimana muncul di zaman-zaman dulu? Apakah ada nggak? Munculnya seperti apa? Oh, ternyata ada. Ada. Apa itu? Ya, disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayatun nifaqi, langsung dilawankan dengan iman. Sedangkan tanda-tanda di antara tanda yang ditunjukkan oleh Allah langsung kepada kita dengan tanda nifaq, bergesernya fungsi fujur dari yang harusnya support kepada takwa, berdiri sendiri sampai mengolok-olok ke sini, mengingkari ini, kontraproduktif, bahkan jadi duri dalam daging dan seterusnya, bughdul ansar, yaitu nampak pada saat itu dengan membenci ansar. Berarti di sini ada sesuatu yang besar dari Ansor ini. Sampai disebutkan support, ya, supporternya dan provokatornya langsung disebutkan ini. Ya. Ayatul iman ya hubbul ansar, di antara tanda yang mampu menguatkan iman, mendekatkan kita kepada Allah sehingga membangun sifat khasyah dan khusyuk dalam ibadah adalah mencintai ansar. Wa ayatul nifaq, sedangkan tanda dari sifat nifaq, penyakit yang mengontaminasi ke dalam jiwa itu dengan sifat maradnya adalah bughdul ansar, yaitu membenci ansar, tidak suka dengan ansar dan diekspresikan dengan tadi tanda-tanda nifak, mengolok-olok, mengingkari, memprovokasi dan sebagainya. Nah, sekarang yuk kita lihat dalam sejarah dulu. Nah, karena nanti ini ayat, ya kita harus lihat ayat juga. Ya. Sedikit saya gambarkan. Ini singkat aja ya, nanti kalau ada materi tarikh, saya ingin kuat dulu ini. Kalau sudah kuat pondasi iman, nanti kita bisa lebarkan. Kurikulumnya insya Allah saya sudah mencoba untuk menyiapkan beberapa yang sesuai. Jadi nanti ada kesesuaian, ada di tarikh, sirahnya. Jadi begitu saya nyampaikan, ini kisahnya ada, nih, itu perjalanannya ada. Terus nanti berjalan. Ya, jadi nanti bersamaan, kalau sudah masuk ke ibadah, saya jelaskan fikihnya. Tapi saya pengen ini kuat dulu. Kalau ini kuat, ada dialektika apapun, nggak akan goyah. Ya. Akan kokoh kita dalam kebenaran. Ya, walaupun di sini ada pilihan-pilihan, kita bisa membaca secara luas. Ya, jadi nggak terjebak nanti dalam konflik, nggak terjebak dalam friksi macam-macam. Jadi kita lurus saja, lurus. Ya, walaupun Anda aktif di ormas A, ormas B atau kelompok A, kelompok B, tapi Anda punya jiwa yang luas dan memahami ya bahwa apa yang dikerjakan si fulan, oh ini dasarnya ini begini. Ini yang ingin saya inginkan dulu. Setelah itu, insya Allah kita menikmati ibadah dan berkehidupan kita. Ansar
Itu nama yang disematkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya ulang ya. Nama yang disematkan pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Sudah. Saya ingin sampaikan apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru kami, atau saya baca gitu dalam beberapa referensi. Semoga Allah berikan pahala pada guru-guru dan para penulis-penulis buku yang telah menyampaikan kebenaran sejarah kepada kita untuk bisa dipelajari. Kalau kita buka sedikit ya dari tatanan sosial masyarakat Ansor itu, termasuk masyarakat yang membentuk Madinah itu. Ya. Jadi umumnya begini teman-teman sekalian. Jadi kalau ini Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah sampai sekarang ya. Dulu kan Yathrib tuh. Dulunya Yathrib. Jadi nama daerah atau tempat itu diberi nama biasanya dulu dengan nama orang yang pertama kali berada di situ, mendudukinya atau menempatinya. Biasanya diberi nama dengan itu. Ya. Nah, Yathrib itu kan turunan dari anak Nabi Nuh alaihissalam ke atas ya. Jadi setelah banjir reda, kan? Kemudian sudah selesai, kapal juga sudah merapat, kan? Turun semua kan menyebar itu. Nah, ada yang menyebar keturunan-keturunan itu sampai di antara keturunan Nabi Nuh itu ada yang menempat satu tempat diberi nama dengan namanya itu Yathrib. Nah, kelak nanti berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah seperti pernah saya jelaskan dulu ketika Nabi hijrah, merubah suasana daerah itu yang tadinya resesi, kan? Penuh dengan macam-macam konflik dan sebagainya. Jadi datang Nabi membawa kebaikan. Itulah orang Islam. Jadi kalau orang baik itu membawa nilai keislaman dimanapun dia memberikan pengaruh baik, menghidupkan daerahnya. Makanya saya katakan orang-orang yang ikut Nabi dengan benar itu pasti jadi orang baik. Kalau dia punya ilmu, alim yang saleh yang baik, datang kemanapun dia akan merubah lingkungan. Lingkungan jadi lebih baik, berkembang, lebih bagus, lebih macam-macam, penduduknya lebih terarah pada kebaikan. Itulah, ada suasana kota yang memancar kebaikan-kebaikannya. Nah, secara umum, ini kalau kita lihat dari perjalanan masyarakat yang membentuk Yathrib Al-Madinah itu ada dua suku besar. Ya, dua suku besar, yaitu Al-Khazraj dan suku Aus. Al-Aus. Ya. Sehingga dikenal dengan Aus dan Khazraj. Ya, selain nanti ada juga di antaranya ada Yahudi dan seterusnya beberapa yang lain ya, yang ada di Yathrib. Saya ingin ambil dua suku besar ini dulu, teman-teman sekalian. Karena ini nanti embrio Ansar ini dari sini. Ya, embrio Ansar ini dari sini pada mulanya. Aus dan Khazraj, keduanya sebetulnya berasal dari Yaman, suku Azad, Al-Azad. Sudah berasal dari daerah Yaman. Keduanya ini saudara sebetulnya, anak dari seorang bernama Haris. Ya, Harisah atau Harith, kita sebut Harith saja dulu. Ya, Khazraj bin Haris, Aus bin Haris, terus sampai ke Azad. Ya, ini satu distrik di kota Yaman sekarang. Sudah? Satu kali terjadi teman-teman sekalian bencana besar, yang bendungan yang jebol itu dikenal dengan Sailul Aram. Ini sangat viral kisahnya. Sailul Aram. Karena bendungannya jebol, kan, terjadi musibah dan sebagainya, maka menyebarlah ini. Maka dua bersaudara ini pun, kan, dengan sebagian dari keturunannya datang ke sini ke Yathrib. Yang membentuk kemudian koloni ya dari suku terus sampai ke bawahnya sampai sukses, kuat dan seterusnya, punya kekuatan dan seterusnya. Ini sampai melahirkan ya generasi-generasi sendiri. Cuma nanti ada konflik. Konflik ini pun provokasi dari sini, dari etnis yang satu lagi itu ada Yahudi di sini. Nanti kalau Anda baca sejarah Anda akan temukan secara detail. Ini saya highlightnya aja. Ya, jadi yang tadinya ini sukses, membangun Yathrib, bagus, baik dan sebagainya, diprovokasi sama etnis Yahudi. Ya, supaya berselisih. Dari berselisih ini, kalau ini bertikai, keuntungan diambil oleh ini. Jadi ini yang bisa mengembangkan ekonomi, yang bisa mengembangkan macam-macam. Ini diadu dulu. Ya, ini mirip-mirip lah dari dulu sampai kekinian tuh ada sifat-sifat itunya gitu kan. Nah, yuk kita lihat nih. Ya, lihat sini baik-baik. Ini secara singkat ini konflik sampai kurang lebih 6 abad nih. Ya, ini kepindahan mereka dari Sailul Aram ini, ya dari Azad ini, ya kan?
setelah terjadi Sailul Aram, dari bencana yang sangat besar itu di Ma'rab, ya. Mereka kemudian ke sini itu kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Ya, 1000 tahun sebelum Masehi, jadi sudah menghuni di sini. Ya. Sudah tinggal, berketurunan, beraktivitas, konflik ini. Dua suku besar ini. Nah, kurang lebih 600 tahun. Dan Masya Allah, ini sangat luar biasa. Inilah pesonanya Nabi SAW dengan akhlaknya, kemuliaannya, dan sebagainya. Ini reda, teman-teman sekalian, konflik ini. Ini reda dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi, 1000 tahun sebelum Masehi sudah berkehidupan, berjalan lama ratusan tahun, macam-macam terus, kan? Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, diprovokasi sama ini, konflik dua ini, sampai ya udah. Kalau di sini meninggal satu, ini harus meninggal juga satu di sini. Sampai seperti itunya. Apapun yang terjadi, pokoknya sudah keseimbangan. Sana meninggal, sini meninggal. Konflik terus. Ya. Dan konfliknya dari jarak sebelum kedatangan Nabi kurang lebih 600 tahun sudah berjalan. Ya. Ketika berjalan konflik ini datang Nabi Muhammad SAW, ini bisa dicairkan, diredakan, diislahkan. Ya, jadi begitulah orang Islam tuh. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Jadi kalau ada dua berseteru dan sebagainya, jadi penengah, bukan jadi provokator. Dipersatukan. Ya, jadi jalan kebaikan. Jadi ketika menyatu teman-teman sekalian, nyatu baik, maka bersama-sama kompak membangun. Nah, dalam suasana ini, sebelum kedatangan Nabi pun, ini dua ini kan sudah berkelana nih. Ya, saya balik alurnya, balik ke belakang lagi. Ya, jadi sebelum kedatangan Nabi dipersatukan dengan skala besar ini kompak kembali, dua-dua ini kan sudah mulai berkelana. Ya, merantau kemana, ada yang ke Mekah untuk berdagang atau berhaji dan sebagainya dan seterusnya. Udah mulai jalan tuh. Ya, cuma hajinya kan belum sempurna seperti yang Nabi ajarkan. Tapi tetap orang paham karena Ka'bah itu pusat berhaji. Ya, jadi ada yang masih murni mengikuti tuntunan Nabi Ibrahim, ada yang sudah terkontaminasi, ada yang sudah ikuti ke berhala dan sebagainya, ya. Jadi tapi Mekah itu sudah terkenal pusat tempat adanya Ka'bah. Jadi yang dari Syam, yang dari Yaman, kunjungan pada kesini termasuk yang dari Madinah. Ketika mendengar ada Nabi SAW di Madinah, ya kan? Ini ada kafilah-kafilah yang berangkat dari sini, dari Al-Madinah Al-Munawwarah, dari keturunan ini, Aus dan Khazraj. Ya, berangkat kemudian ke kota Mekah menerima risalah Islam. Ya, mereka datang kepada Nabi SAW. Ya, kemudian di antara mereka bahkan sudah yakin, sudah kuat, sudah tahu. Pulang-pulang kemudian diinfokan lagi ke masing-masing kaumnya. Nabi mengajarkan perdamaian, kebaikan, penyembahan kepada Tuhan yang hak. Akhirnya apa? Ini muncul benih-benih persatuan di antara kedua ini. Tapi baru dari personal-personal. Detailnya. Jadi yang ini ada yang berangkat. Kemudian ketemu Nabi, berislam. Dari Aus siapa misalnya? Mu'az bin Jabal. Ya, dari Hazrat siapa misalnya? Banyak ini lebih banyak lagi. Ada Sa'ad bin Ubadah nanti, ya ketua sukunya. Kemudian ke bawahnya lagi ada Zaid bin Thabit. Ya, ke bawahnya lagi ada siapa lagi? Ya, ini sangat familiar. Termasuk Anas bin Malik ada di sini. Ya, ada di bagian Khazraj ini. Ya, jadi termasuk nanti ada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit itu masuk. Nah, yang paling menarik nanti setelah mereka berbaiat, pulang, gelombang pertama mulai menyampaikan risalah, mulai ada benih-benih persatuan skala kecil dulu nih. Di sini skala kecil yang berangkat, ya dapat, sini skala kecil berangkat dapat bersatu, dipersatukan oleh Nabi. Dengan baiat kepada Rasulullah dipersatukan juga menjadi saudara. Jadi ini benih-benih persaudaraan sudah mulai muncul yang tadinya ini bertikai 600 tahun. Skala kecil. Rombongan baiat yang kedua ada 75 orang kata Ibnu Ishaq. 73 laki-laki, 2 perempuan. Ya, di antara rombongan ini ada Ubadah bin Samit nanti, makanya Ubadah bin Samit itu termasuk yang paling populer di antara periwayat-periwayat hadis tauhid. Nanti kita akan lihat. Ya, karena fase pertama. Agak cepat saya terangkannya. Ya. 75 ini berangkat rombongan langsung berbaiat pada Rasulullah. Ini masih di Mekah sebelum Nabi hijrah. 73 di antara mereka laki-laki, 2-nya perempuan. Setelah Nabi terangkan, ya beliau Nabi, Rasul, kemudian kalian mau berbaiat, maka lakukan ini. Nanti kita akan masuk kepada itu detailnya. Ya, jangan berzina, jangan membunuh, lakukan ini, setia kepada Nabi, ikuti pedomannya, membela dan sebagainya, ya kan? Maka siapa yang mengikuti nanti Allah akan memberikan rahmat kepadanya, menjanjikan kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan kepada mereka, gitu kan? Siapa yang mengerjakan satu di antara itu, maka kalau dia benar-benar setia baiatnya, hukumannya di dunia saja, di akhiratnya tidak akan diberikan. Maka dia bertobat di dunia, selesai. Tapi kalau Allah tutupi aibnya itu, maka terserah Allah nanti bagaimana, bisa memaafkan atau bahkan menghukum dia, tergantung kepada keadaan niatnya. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi meminta yang terbaik di antara mereka, coba dihadirkan kepada Rasulullah. Dari 75 ini, siapa yang terbaik di antara kalian 75 ini? Yang bisa membawa risalah ini untuk diteruskan kembali, dijaga, kan?
sekaligus menjaga Nabi SAW supaya risalahnya tetap berjalan dalam kebaikan. Maka dikirimkanlah oleh 75 ini setelah musyawarah, 75 ini menghadirkan 12 orang yang siap setia menjaga Nabi, mengawal Nabi, kemudian meneruskan risalah, mendakwahkan dan sebagainya, mengawal juga yang lainnya. Itu ada 12 orang. Catat 12 ini ya. Saya lingkari dulu, 12 orang. Dari janji setia ya untuk meneruskan risalah ini, mengawal risalah, membantu Nabi, ya kan? Kalau bahasa kitanya menolong gitu kan? Menolong, meneruskan risalah dan sebagainya. Menolong pada sesuatu, membantu, menguatkannya, meneruskan kebaikannya. Itu singkatnya disebut dengan ansor namanya. Ansor. Sudah? Jadi kalau sudah ada sifat ansor, berarti itu memberikan yang terbaik yang mampu diberikan. Memberikan yang terbaik yang mampu diberikan. Apapun itu. Sekalipun itu jiwa. Ya, harta, benda, ilmu, pikiran, macam-macam termasuk jiwanya. Ini mereka setia nih. Dan di antara mereka diberikan 12 yang terbaik. Ya, dari sini, dari kesetiaan, kekuatan, ya, kemudian komitmen dan sebagainya, membantu siapapun, termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi dan sebagainya, itu mereka punya sifat yang melekat ini. Dan ternyata ketika digali, ya, ke atasnya, maka maksud ke atas itu susunan risalah. Dari sebelum Nabi Muhammad kan ada Nabi Isa alaihissalam, ke atas lagi terus, kan? Itu selalu di setiap Nabi itu ada pengikut-pengikut setianya. Yang meneruskan risalah, membantu dan sebagainya. Di kalangan Nabi Muhammad disebut dengan sahabat, ya kan? Sahabat-sahabat setia, meneruskan risalah, berdakwah dan seterusnya sebagai penjagaan kepada syariat dengan izin Allah dan subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah dan petunjuknya, ya, subhanahu wa ta'ala. Nah, di masa Nabi Isa pun, Nabi Isa itu juga punya sahabat setia. Ya, yang menjaga risalah. Ya, mereka itu ada yang menyebutkan profesi mereka, ada yang mengatakan pemburu, ada yang mengatakan juga tukang celup kain, ya, rata-rata mereka itu macam-macam. Ada yang mengatakan orang-orang yang berkehidupan yang senang mengenakan kain putih dalam hidup mereka. Ya, mereka dikenal dengan Hawariyun. Al-Hawariyun. Ya, Hawariyun. Berapa jumlahnya? Kan ke 12 orang. Kalimat apa yang Nabi Isa lekatkan kepada mereka ketika dibaiat itu? Nggak jauh dengan apa yang diungkapkan Nabi Muhammad. Ini yang mau saya katakan, Nabi Muhammad itu mengonfirmasi syariatnya Nabi Isa. Dan apa yang terjadi di zaman Nabi Isa mengonfirmasi kebenaran syariat Nabi Muhammad. Jadi membawa satu akidah yang sama. Ya, membawa satu akidah yang sama. Walaupun nanti petunjuk yang diberikan secara amalia sesuai dengan keadaan umatnya pada masa itu, tapi akidahnya sama, mengonfirmasi satu dengan yang lainnya. Ya. Nggak ada setiap Nabi mengonfirmasi risalah Nabi Muhammad, ya, dan Nabi Muhammad pun mengonfirmasi risalah mereka. Ini menunjukkan kesesuaian yang sama. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 52. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 52. Sudah? Di mushaf standar paling kiri agak ke bawah sedikit. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Ansar. Ada ayatnya? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Ansar. Tuh. Ada enggak? Ya kan? Maka ketika Isa mengetahui dan merasakan ya ada pengkhianatan, ada kekufuran di antara kaumnya dan sebagainya, ya kan? Maka Isa mulai membaiat di antara pengikut setianya. Siapa yang mau menjadi ansar? Ya, penolong saya, penguat saya, penyebar risalah, ya kan? Ya, penolong agama ini yang meneruskan sampai nanti munculnya Nabi terakhir penyempurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikabarkan. Makanya dikonfirmasi di Quran surah As-Saff surah ke-61 ayat ke-6 disampaikan pada umatnya itu. Apalagi golongan Ansar, Hawariyunnya Nabi Isa. Disampaikan kepada mereka, wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jaga ya keterangan saya ini. Ya, sampaikan kepada orang-orang di generasi engkau, terus sebarkan ini. Ya, sampai nanti engkau temukan nabi penutup. Kalau engkau sampai ke nabi penutup itu iman kepada dia. Dia akan menyempurnakan, istimewa ini, sifatnya Ahmad melebihi nabi-nabi yang lainnya. Puncak ibadahnya kepada Allah. Disebutkan tandanya. Tanda kenabiannya, khatam nubuahnya, ini stempel kenabiannya, tandanya begini. Makanya ketika ini terwariskan dari Hawariyun sampai ke masa Bukhairah, sampai ke masa Warakah bin Naufal, itu kan masih turunan itu. Makanya ketika melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad, langsung mereka mengatakan, aman, kami beriman.
Kan udah ada info sebelumnya. Nabi ini akan diusir kaumnya, akan mengalami begini situasi yang serupa dengan Nabi sebelumnya. Kan Nabi-Nabi sebelumnya itu terusir. Nabi Musa terusir gitu kan. Nabi Isa terusir. Ada fitrah-fitrah yang melekat kepada diri mereka. Usaha-usaha untuk itu. Ya. Apa yang terjadi? Ya, Nabi Isa kan dikejar-kejar. Ya, sampai terusir, sampai diwafatkan oleh Allah kembali. Diangkat. Kan? Nah, yang paling menarik adalah, ini ada sesuatu yang serupa gitu. Ansar. Ya, ingin memberikan kesan kepada kita satu konfirmasi ajaran, keserupaan akidah yang sama ke atas, saling mengonfirmasi keduanya. Jadi Nabi Isa mengonfirmasi dirinya sebagai Nabi, Rasul yang membawa risalah untuk diteruskan sampai berjumpa Nabi penutup nanti untuk menyempurnakan keseluruhannya. Ya, dialah Ahmad, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah yang sangat penting untuk kita pahami. Tapi apa kaitan dengan Ansar ini? Ternyata Ansar itu punya sifat. Ini yang menjadikan hubbul Ansar ini minal iman. Apa sifatnya itu? Sifatnya selalu berusaha menguatkan dinullah. Menguatkan. Ciri-cirinya nih. Jadi kalau ayat datang, dikuatkan. Kuatkan lewat apa? Amalan. Ya, dikuatkan lewat amalan. Dibela kebenarannya dan sebagainya. Jadi, menguatkan din. Menolong. Jadi, bahasa Arab itu tinggi ya. Kadang-kadang saking tingginya, kalau ada orang yang belum sampai ilmunya, suka salah memahami. Dan kadang-kadang sudah salah, sudah bodoh, nekat. Ini yang agak repot itu gitu. Ya. Apa yang dimaksud dengan nekat? Dia terlalu menyampaikan sesuatu dengan keliru tanpa ilmu. Dia nggak tahu, jadi dia baca terjemahan sampaikan. Misal gini, qala man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kami penolong agama Allah. Lalu muncul kata-kata, agama Allah nggak usah ditolong. Masa Allah butuh pertolongan? Nah, itu nggak paham itu. Ya nggak paham. Karena uslub bahasa Arab, gaya bahasanya itu terlampau tinggi. Sehingga kalau ingin paham itu harus belajar sampai kedalamannya. Ya. Jadi yang dimaksud menolong agama Allah itu, ya kan? Bukan memenuhi kebutuhan Allah. Karena Allah nggak butuh dengan kita, bukan. Tapi menunjukkan kesungguhan kita untuk menyembah Allah. Ya, pengabdian kita kepada Allah, kesungguhan kita beribadah, ditunjukkan dengan cara apa? Mengamalkan ajarannya, mempertahankannya. Kalau nggak menunjukkan pembelaan, berarti ada apa? Ada masalah di imannya, nggak yakin dengan kebenarannya. Kalau yakin itu benar, pasti dia akan bela. Ya, Anda yakin Islam benar nggak? Yakin. Terus Islamnya kalau disoal, dilecehkan, karena Anda yakin itu benar, pasti Anda bela kan? Kalau nggak yakin, Anda biarkan saja. Kan itu yang dimaksud menolong. Menolong siapa? Menolong keyakinan Anda sendiri. Jadi feedbacknya ke kita sendiri. Untuk menunjukkan bahwa apa yang kita yakin ini benar. Apa yang kita lakukan adalah pengabdian kepada Allah. Yang dengan itu berharap dapat rahmatnya Allah. Ya. Tapi diungkapkan dengan bahasa yang indah. Bahasa kiasan tuh, majaznya tinggi sekali. Ya, seakan-akan menolong agama Allah gitu kan. Tapi di situ sebenarnya ada puncak penghambaan. Jadi kalau bahasa tinggi itu kan kita butuh keilmuan untuk menangkapnya. Ya, kenapa sih harus tinggi-tinggi? Supaya pintar. Makanya di surat Yusuf disebutkan la'allakum ta'qilun. Ya. Kami turunkan Quran dengan bahasa Arab supaya engkau pintar. Sebab kalau nggak dikasih yang uslub tinggi begitu, otaknya nanti nggak pernah dipakai gitu. Jadi supaya bisa menganalisis, supaya belajar tinggi, paham. Makanya ada ulama. Kalau ada ulama, dengarkan. Nah, ini ulama bukan paham tidak, bahasa Arab nggak ngerti, kan? Terus mau nyampaikan sesuatu ya silahkan saja kan, menyampaikan itu apa yang terkandung itu yang dikeluarkan. Tapi kalau ada yang ngikutin, itu jadi persoalan tuh. Jelas ya? Jadi yang dimaksud menolong agama Allah itu bukan dipahami Allah butuh pertolongan. Tidak, kita yang butuh. Karena dengan kita mempraktekkan itu semua, rahmat Allah diturunkan kepada kita. Menolong agama Allah yang dimaksudkan membuktikan pembuktian keimanan kita kepada Allah, pembuktian pengamalan kita kepada agama, sekaligus pembuktian kita akan kebenaran agama yang kita anut itu. Ya. Sekarang saya tanya pada Anda punya anak. Dan itu Anda yakin anak Anda, benar anak Anda. Anak Anda kemudian disakiti oleh orang lain, Anda tolong tidak? Tolong, kan? Anda bantu tidak? Bantu. Kenapa? Karena Anda yakin kebenaran ini anak Anda. Ada kasih, ada kebaikan dan sebagainya. Ya, karena nilai cinta dan kebenaran itu yang menjadikan Anda membela. Jelas ya? Nah, kita mencintai agama kita, meyakini kebenarannya, maka ketika disoal kita bela. Al-Quran disoal, kita bela. Diri kita disoal, kita bela. Masa iman kita disoal, kita diam saja? Ya kan? Nah, itu poinnya. Nah, jadi ciri Ansar yang pertama adalah, cirinya ada nilai-nilai dalam dirinya untuk selalu menguatkan dinullah, menguatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, ciri Ansar itu adalah ciri pada ketaatan. Selalu konsisten dengan kebaikan. Karena nanti dari baiat Nabi kepada Ansar, termasuk Nabi Isa juga meminta kepada kaumnya Hawariyun itu,
Di antaranya apa? Untuk meninggalkan maksiat. Ada di antara kata-kata Nabi Isa yang viral. Jadi kalau Anda buka misalnya ajaran Nabi Isa, baik Injil ataupun di catatan-catatan Bible itu ada sebetulnya. Kayak misalnya larangan berzina itu ada. Ya, di Nasrani itu syariat berjilbab itu ada loh, khitan itu ada. Khitan itu ada, jilbab itu ada, jangan berzina itu ada. Ya, jangan minum khamar itu ada. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau telusuri itu akan ditemukan catatan itu. Nah, jadi pertama tadi saya katakan menguatkan ajaran agama, yang kedua meningkatkan ketaatan, yang ketiga menjauhi maksiat. Tiga, menjauhi maksiat. Ya, bukankah kalau digabungkan ketiganya ini muncul sifat kesolehan? Ya, muncul kesolehan. Dan ada tambahan lagi plus, yang keempat. Ya, mencintai sesama yang beriman. Mencintai sesama yang beriman. Nah, empat ini kalau digabungkan jadi karakter dalam diri itu luar biasa, Pak. Ibu, teman-teman sekalian. Sudah menguatkan agama, mengerjakan ketaatan paripurna, menjauhi maksiat, dan mencintai sesama yang beriman. Sehingga apa yang terjadi? Siapapun orang beriman yang datang kepada mereka, itu ketika dilakukan baiat terhadap orang-orang ini oleh Nabi SAW, kan, dengan sifat ansor mereka, maka mereka keluarkan, tunjukkan semua pembuktian itu, yang bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Buka Quran surah 59, ayat ke-9, 9-10. Nah, ini saya mau kembali lagi ke tadi tentang Aus dan Khazraj. Tadi kan dari Aus datang kan? Dari Khazraj datang kan? Ini embrio orang-orang Ansar di Madinah ini. Ya, datang dalam baiat-baiat, terutama yang kedua itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu malam mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengeluarkan 12 yang terbaik, termasuk di dalamnya Ubadah bin As-Samit, ya kan? Kemudian kembali ke Yathrib, ya, yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, itu mulai mendakwahkan di kalangan mereka. Sudah bersaudara tuh. Jadi Nabi menanamkan benih-benih persaudaraan. Jadi berislam itu mempersaudarakan, bukan memisahkan. Berislam itu menyatukan, bukan memecahkan. Jadi kalau Anda hijrah, belajar keislaman, itu harusnya menyambung tali silaturahim, bukan memecah. Apalagi sama orang beriman. Ya, sama orang-orang Islam. Harusnya saling menyambungkan. Ada talinya untuk dipersatukan. Jadi begitu mereka kembali, itu benihnya sudah mulai tertanam. Sampai ada kerinduan kepada Rasulullah untuk menerima datang. Ya, puncaknya ketika Nabi SAW itu datang, ya, ke sana, ya, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ke Yathrib, bahkan mengirimkan rombongan pertama dulu, skala besar, ya, mereka pindah untuk mencari ridha Allah. Saya pernah terangkan di pertemuan sebelumnya, makanya ini akan saling tersambung, ya, terkorelasikan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas orang-orang yang berpindah pada situasi yang menjadikan dia lebih mudah untuk beribadah, lebih mendapatkan akses yang gampang untuk bisa mengoptimalkan nilai keislaman, mudah beribadah, bermuamalah yang baik, tak terganggu dan sebagainya. Itu disebut hijrah namanya. Ya, berpindah pada satu kondisi situasi yang mendekatkan dia dengan Allah. Itu hijrah namanya. Sudah pernah kita bahas. Ya, kata kerjanya kan hajara yang diambilnya. Hajara. Ya kan? Jelas ya? Hajara yuhajiru. Orangnya muhajir. Jamaknya muhajirun atau muhajirin. Maka kita kenal di sini kaum muhajirin. Orang-orang yang berhijrah. Maka Nabi minta kepada sahabat yang sudah mulai tertekan saat di Mekah itu. Sudah nggak bisa tertanggulangi. Ya, ini nggak bisa tertangani nih. Ya, apa kondisinya? Udah berhijrah. Kemana? Ke Yathrib. Karena sudah ada embrio di sana yang sudah berbaiat. Ya, sudah ada komunitas yang baik, yang siap, sudah menyiapkan pondasi. Udah hijrah ke sana, nggak perlu ke Habsyah lagi. Ya, Habsyah terlalu jauh gitu kan. Ya sudah, ke sana aja. Berangkat nih golongan ke sana. Maka yang berangkat disebut muhajirin. Dan puncaknya Nabi, kedatangan Nabi. Begitu Nabi datang karena sudah populer, sudah viral di sana. Orang sudah pada nunggu semua dan sebagainya. Masya Allah, begitu datang, itu kedatangannya langsung mempersatukan tadi. Yang skala kecil tadi ketika melihat kaumnya, ya Ansor, muhajirin, ya melihat keduanya itu berpadu. Aus dan Khazraj itu kan besar. Ya, klan besar yang ada di situ. Lihat. Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi yang di Khazraj Sa'ad bin Ubadah, di Aus Sa'ad bin Mu'adz. Itu melihat, wah kok ini di bawahnya malah bersatu, kita ribut, di bawah udah nyatu semua. Masa masih ribut juga begitu? Maka kedatangan Nabi pertama kali mempersaudarakan keseluruhannya. Persaudarakan Ansar dengan Muhajirin, Ansar dengan Muhajirin, ya kan? Termasuk yang besar-besar. Akhirnya konflik yang telah ada 600 tahun cair semua. Dengan kedatangan Rasulullah SAW. Yang mau saya katakan, kedatangan itu bukan kedatangan biasa, tapi ada sifat-sifat nusrah yang melekat pada Ansar. Begitu datang orang Muhajirin, jangan dikira semuanya dalam keadaan nyaman. 400 kilo kurang lebih dari Mekah ke Al-Madinah. Ya.
bukan pakai mobil. Ya, nggak ada mobil online pada saat itu. Ojek online nggak ada. Pesawat nggak ada. Ya pilihannya apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Yang kuat-kuat mungkin pakai jalan dengan kakinya, yang lemah-lemah ada unta mungkin terbatas dan sebagainya. Tapi mereka luar biasa jalan. Dan hartanya dirampas, ditinggalkan segala rupa. 400 kilo jalan tuh. Ya, sampai tiba di sana. Berarti kan suasananya itu suasana yang nggak biasa. Lapar pasti. Butuh minuman pasti. Ya, ada kisah-kisah heroik juga, ada kisah-kisah pilu juga, haru, tapi lebih haru lagi ketika berjumpa dengan Ansor. Saya berikan gambaran kepada Anda. Teman-teman sekalian, betapa tingginya nilai baiat yang disampaikan pada Rasulullah untuk memunculkan sifat Ansor ini. Sampai-sampai apa yang terjadi di antara mereka? Yang datang kepada mereka kelaparan, disambut oleh orang yang bawa makanan. Sekalipun yang bawa makanan itu butuh terhadap makanan itu. Itu berlomba ngasih makanan dengan sifat tadi itu. Ya, mohon maaf. Kalau Anda punya makanan, Anda sudah makan, bawa, itu biasa. Tapi ketika Anda butuh pada makanan itu pun masih bisa dibagi, itu luar biasa. Itu Ansar. Tadi sifat keempat, saling mencintai dengan orang beriman. Dan itu terbawa bukan saat suasana hijrah saja. Nanti saat ada tamu pun ya datang, dan biasanya datang cari solusinya ke masjid. Ya, Nabi itu kalau mengatakan siapa yang mau menjamu orang ini, itu berebut semua angkat tangan. Sifat Ansor itu yang merebut itu semua setara, niatnya ingin bantu, baik yang punya makanan ataupun tidak. Itu semua angkat tangan, saking ingin mempraktekkan sifat kebaikan ini. Ya, itu mereka bisa memberikan sesuatu yang bahkan mereka sendiri membutuhkannya. Jadi Allah sudah melapangkan keadaan hatinya. Mereka harapkan ridha Allah. Wah sudah, ini jawabannya tuh kalau udah begitu udah tingkat tinggi. Tapi itu ada tahapannya. Nggak bisa ujuk-ujuk Anda ridha Allah yang saya harapkan. Ya sholatnya aja masih jarang-jarang dan sebagainya, pengen berikan sepenuhnya, berharap tiba-tiba nggak datang, kecewa. Itu ada latihan dulu sampai menemukan halawatul iman. Kalau udah ada halawatul iman itu sudah, ya dia sudah merasakan ma'iyatullah, pendampingan Allah, pemberian rahmat kepadanya, sehingga nanti puncak tertinggi saat Abu Bakar itu kan diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat semua siapa yang mau berinfak, menyumbang semua, ya kan? Apa yang bisa dia berikan ya sesuai dengan batas kemampuannya. Untuk ini nih ada proses begini, ada jihad, ada ini, ada itu. Nyumbang, Utsman nyumbang, Omar nyumbang setengah dari hartanya. Begitu melihat Utsman, Omar, yang lain nyumbang-nyumbang, Abu Bakar berikan semuanya. Ya kan? Bakar berikan semuanya. Tapi ingat, itu Abu Bakar, bukan Adi Hidayat. Abu Bakar, bukan fulan dan fulan dan fulan. Diberikan semuanya. Ketika ditanya, ya Abu Bakrin, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kau kan masih ada keluarganya. Kau kan masih ada keluarga. Apa jawab Abu Bakar? Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Langsung digenggam tangannya. Masya Allah. Ya, erat. Abu Bakar adalah saudaraku. Ya, Abu Bakar adalah sahabatku. Cuma siapa yang menyakitinya maka dia telah menyakiti aku. Ini luar biasa pengakuannya. Itu lisan keluar Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar infak berikan semua. Lepas ini lepas itu Allah dan Rasulnya. Nggak begitu. Itu ada ukuran dari awal yang udah merasakan kenikmatan iman. Ya begitu diberikan Allah kan ganti berkali lipat. Kaya lagi. Ya kan? Tapi udah nggak ada gambaran kekayaan dalam jiwanya. Ya kekayaan tertinggi itu Allah dan Rasulnya. Yang udah diharapkan tuh itu. Jadi orang beriman tuh mau dititipkan apa saja, semua bermanfaat. Level itu tuh yang harus dipelajari itu. Walaupun nggak sampai serupa ke situ, tapi minimal dapat percikan keimanannya lah. Nah, jadi ini yang diabadikan dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr ayat 9 itu. Walladzina tabawwa'ud dara, ada? Ya, sampai ke kalimat ujungnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ada ayatnya? Ya, sedangkan orang-orang yang menyambut di tempat itu, ya mereka saling mencintai, ya mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka dengan cinta yang sesungguhnya sampai mereka mampu berbagi bahkan pada apa yang mereka butuhkan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, wa may yuqa syuhha nafsi, siapa yang Allah telah lepaskan sekat dalam jiwanya. Aduh udah enak banget nih, udah sekatnya terlepas. Kasyaf terbuka itu. Ya, maka harta itu udah kecil sekali nilainya. Dunia itu kecil. Allah yang tertinggi, rahmat Allah yang sangat diharapkan. Jadi kalau dia pun ada harta tapi nggak ada berkah di situ, dia nggak mau. Rahmat Allah yang diharapkan. Kalau udah dapat rahmat Allahnya, ya mau apa aja minta, tinggal minta dikasih. Nggak minta pun diberikan kok. Sekarang kalau udah paham itu nggak akan terlalu lelah mengejar dunia. Ngapain kejar-kejar dunia capek-capek? Rezeki dunia itu udah diatur, kita bergerak datang. Ya kan? Kita mau kerjain apa aja cukup kok, yang penting cukup bekal, pulang, meninggal, selesai. Alhamdulillah. Ya kan? Ya, bahkan kalau kita bisa al-qayyisu gitu kan, orang yang cerdas itu dia bisa melihat
apa yang tugas pokok berlaku bagi diri itu yang dia siapkan gitu kan. Ya, kalau dia merasa ada harta yang bisa dia gunakan untuk ibadah, silakan dia jalani passionnya. Ya, tapi perangkatnya udah disiapkan sehingga nggak bergeser ke kanan dan kiri. Ya, dia udah tahu ada infak, ada sedekah, ada ini, ada itu. Kalau dia pengen pilih passionnya ilmu, supaya nggak berat, oh harta saya susah bawanya nih, saya nggak terbiasa bawa banyak-banyak, ilmu aja deh, yang kalau udah masuk nggak berat bawanya, kata Ali bin Abi Thalib. Karena itu Ali bin Abi Thalib pilih ilmu. Ya, ketika ditanya kenapa ilmu nggak berat kayak harta, ya Utsman bawanya berat tuh, ya butuh unta, butuh ini, butuh itu, butuh kendaraan ini itu. Kalau ilmu tuh udah masukin otak aja nggak berat, bawa ke sana kemari, insya Allah nggak ada beban yang terlalu besar. Ya. Kemudian, wah ini Ali udah pilih ilmu nih, Abu Hurairah pilih ilmu, Utsman, Abdurrahman bin Auf pilih harta, ya kan? Ya udah yang lain pilih kedudukan aja deh dengan jabatan. Ada Amr bin As, ya dan sebagainya pilih. Wah Bilal ngelihat, oh ini udah pilih ini, pilih itu, udah diambil semua. Ah saya pakai tenaga aja. Adzan deh, Allahu Akbar, adzan. Nabi komen, sahabat like, di share deh terus sampai ke kita. Ya apa yang dikomen oleh Nabi? Bilal, kamu adzan saya dengar. Ya, suara itu terumpahmu itu di surga. Masya Allah, suaranya nyampe, terdengar langkah terumpah Bilal di surga. Disimpulkan, kata Bilal, adzan aja udah masuk surga. Ya udah dah, saya ngambil yang ini aja. Ya, itu fikih marbat tuh. Jadi kalau di marbat masjid keluarin fikihnya, menikmati itu. Jadi hanya manusia aja yang memberikan perbedaan di nama-nama itu. Ya kita kalau sudah punya prinsip di hidup, udah nggak usah capek dengan pandangan manusia. Kita aja kerjakan apa yang akan kita lakukan ini. Kalau kita begitu konsisten, insya Allah ya, kehidupan kita akan damai, tentram. Nah ini, apa kaitan dengan pembahasan hadis ini? Nah ini esensi yang tertingginya. Hubbul ansar, mencintai orang-orang seperti ini. Itu bagian dari keimanan. Tanda iman. Karena orang beriman itu, dengan orang beriman punya chemistry. Ya, antara iman dengan iman yang lain itu menyambungkan. Makanya jelas di Al-Quran disebutkan ya bahwa orang beriman itu satu dengan yang lain bersaudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu punya ikatan persaudaraan. Ikatan persaudaraan. Jadi dari rasa persaudaraan ini memunculkan apa? Ya, kalau persaudaraan hadir dari rasa cinta, maka dia akan saling menjaga. Yang dijaga itu bukan hanya orangnya, ya, tapi sifat-sifat yang melekat kepadanya. Sedangkan di sini yang paling menarik adalah hubbun, cinta. Jadi kalau kita mencintai, pasti akan mengikuti selera yang dicintai kan? Anda awalnya nggak suka kucing, calon Anda suka kucing, mau nggak mau Anda akan belajar bagaimana Anda harus menyukai kucing. Coba lihat, ya Anda suami istri sebelum menikah kan sama-sama akan saling menyesuaikan seleranya kan? Ya kan? Anda yang tadinya nggak makan ini, coba-coba ikut makan itu. Anda yang tadinya nggak biasa ke situ, coba-coba untuk ke situ. Karena kenapa? Sifat cinta itu menjadikan akan berusaha menyelaraskan pada apa yang disukai atau dicintai oleh apa yang atau siapa yang Anda cintai itu. Wah, ini unik itu. Cinta itu selalu unik ya. Akan berusaha menjaga kepada fisiknya dan menyelaraskan kepada hobinya atau sifat karakternya. Dan puncak cinta itu kan mawaddah dan rahmah itu yang menghadirkan sakinah. Bukankah di situ ada penyesuaian-penyesuaian? Ya, sakinah itu kan hadir ketika pasangan suami istri saling menyesuaikan kan dalam nilai-nilai kebaikannya itu. Ya, dan saling menjaga, ada perhatian, ada penjagaan. Nah, hubbul ansar hakikatnya di masa itu saling menjaga, muhajirin menjaga, saling melindungi. Tapi maknawinya itu yang paling tingginya adalah penjagaan kepada nilai-nilai kemuliaannya untuk kita ikuti. Dan kalau kita ikuti, itu tanda keimanan yang mampu menguatkan iman kita. Jadi kalau kita mengikuti karakteristik orang Ansor ini, yang kuat menjaga agamanya, menjauhi maksiat, meningkatkan ketaatan, saling mencintai sama orang beriman, itu akan menguatkan iman kita. Dan akan merasakan kenikmatan iman. Karena mereka orang-orang pertama yang telah mendapatkan halawatul iman. Yang tiga yang telah kita bahas sebelumnya itu. Menjadikan Allah dan Rasul sebagai cinta pertama mereka. Apalagi, ya mencintai seseorang karena Allah. Apalagi nggak mau kembali kepada keburukan, mempertahankan pada kebaikan. Kan itu intinya. Halawatul iman. Jadi kalau kita mencoba meneladani Ansar ini, kita akan dapatkan kenikmatan iman yang dengan itu hidup kita akan nyaman. Dari mana taunya bahwa hubbul Ansar ini, ya minal iman, dari mana taunya kalau itu bisa meningkatkan iman dan diminta kita mengikuti ayat. Karena di sini kan ayatul iman. Ayat. Makanya baca lewat ayat. Ayat itu bisa dibaca tadi. Ya, lewat kenyataan sejarah yang bisa kita gali atau bahkan langsung keterangan otentik yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 100. Coba lihat. Was-sabiqunal awwalun. Ada ayatnya? Yuk kita buka aja deh sama-sama ya. Kalau nggak salah kanan, paling kanan sebelah atas tuh ya.
Ada? Sebelah kanan atas, as-sabiqun al-awwalun. Ada? Ayo deh lihat. Ayat 100 nanti dan ayat 117. Ya, dari ayat 100 dulu. Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kalau sampai situ, ya sudah, Ansar dan Muhajirin saja. Was-sabiqun al-awwalun, dan coba lihat, belajarlah dari orang-orang yang terdahulu. Yang paling awal mengikuti jejak Nabi. As-sabiqun al-awwalun, yang paling awal mengikuti jejak Nabi SAW. Ada? Minal muhajirin, para penduduk Mekah yang berhijrah. Coba belajar dari mereka. Ya, makanya kita belajarnya dari mana? Sirah kan? Dan seterusnya. Ya, punya sifat-sifat, karakter-karakter. Yang disiksa di lapangan, ahad, yang diancam dengan pedang, ahad, ya kan? Keimanan Masya Allah, menolong Nabi, berkorban dan sebagainya. Ya, kemudian Ansar, tadi yang saya kisahkan. Bagaimana membantu mereka dengan apa yang melekat pada diri mereka. Tadi ada yang luput yang belum saya sampaikan. Masih ingat kisah Abdurrahman bin Auf? Ya kan? Beliau itu kan orang kaya, pedagang yang sangat terkenal di Mekah itu. Masya Allah, ketika memutuskan masuk Islam, kan dirampas semua hartanya. Ya kan? Harta dirampas, tinggalkan keluarga, berangkat tuh dengan rombongan. Berangkat tuh nggak bawa harta, nggak bawa apa-apa. Sengaja nggak dieksekusi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk memberikan kesan bahwa masuk Islam itu akan begini. Akan kehilangan harta benda, akan sengsara. Dan belum tentu selamat sampai Madinah, 400 kilo. 400 kilo lebih. Ya, biarin aja jalan. Ntar meninggal di jalan jadi pelajaran bagi yang lain. Itu gambaran mereka. Tapi apa yang terjadi? Allah berkehendak yang lain. Wa makaru makarallah, wallahu khairul makirin. Sampai kemudian ke Yathrib. Siapa yang menerima? Itulah indahnya Ansar. Jadi diterima sesuai sifat keadaannya. Yang butuh makanan, yang menerima orang yang bawa makanan. Yang butuh minuman, yang menerima orang bawa minuman. Dan ini Abdurrahman bin Auf kehilangan segalanya, termasuk harta benda dan keluarganya. Itu infoknya sampai duluan. Jadi Allahu Akbar. Ini keadaan muhajirin ini, setiap yang hijrah, itu udah nyampe duluan keadaannya. Si fulan akan hijrah, tadinya begini. Jadi yang menyiapkannya pun sesuai sifatnya. Diterima oleh orang yang termasuk golongan kaya. Jadi penduduk Madinah ini, Ansar ini. Ya, kemudian apa yang terjadi ketika diterima? Dia katakan bima makna akhil karim sami'tu annaka kunta ghaniyya. Ya, saudaraku yang mulia, aku dengar engkau ini dulu orang kaya. Dan dia tahu kalau kehilangan kekayaan, maka turunkan kebiasaan. Ya kan? Di rumus fisika kan begitu kan? Rumus gaya itu F1 berbanding lurus dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Ya kan? Anda belum punya kendaraan, belum punya mobil, ya, maka tawadhu kan gayanya. Masuk angkot, turun, rendah hati, langsung sedekah. Ya kan? Tapi ketika punya mobil sendiri kan lain bedanya. Mobil kelasnya kan beda-beda. Ya, kelas biasa sampai punya yang tertinggi, Ferrari, Lamborghini kan beda-beda tuh tampilannya. Itu gaya kan? Tapi kalau turun level, ini dikhawatirkan ini. Ya, kan ada orang yang mempertahankan gaya. Makanya cukup banyak tekanan hidupnya kan karena gayanya, bukan karena hartanya. Ya kan? Dan dia khawatirkan kalau levelnya naik, ini kemudian turun tiba-tiba, nah dia nggak sanggup menerima tekanan. Kan di rumus fisika juga begitu. F berbanding lurus dengan P kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan, pressure. Ya, kan pemaknaannya di ilmu akhlak, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Ya. Makanya pejabat-pejabat publik, artis-artis macam-macam yang terlalu banyak gaya, hidupnya penuh tekanan. Jadi ketika nggak ada job, nggak ada macam-macam, karena terbiasa dengan level ini tertekan. Akhirnya berlakulah apa-apa yang tidak diharapkan dalam kehidupan. Bukan itu saja, termasuk kita. Ustadz-ustadz juga begitu. Awalnya banyak jamaah, ya, gayanya macam-macam dan sebagainya. Kalau nggak ikhlas, nggak tertata, tiba-tiba turun 1, 2, 3 dan sebagainya, dia tekanan macam-macam. Nah, itu kalau nggak dipelajari dalam kehidupan. Jadi selalu ada keselarasan antara ilmu umum yang dipelajari dengan ilmu agama, semua mengantarkan pada tauhid ilmu. Nah, kita ingin tarik, ini orang ini menyimpulkan bahwa Abdurrahman bin Auf ini, wah pasti nggak enak nih, biasa makan yang enak-enak tiba-tiba jadi begini jatuhnya. Ya, dia ingin naikkan levelnya lagi. Dia juga, ini menarik nih ya, dia taunya kan ke level titik itu saja. Ya, tapi belum sampai pada esensi kesimpulan. Apa esensinya? Bukankah Abdurrahman bin Auf mendapatkan pelatihan ini, akidah, selama 10 tahun? Lihat nih kualitasnya Bapak Ibu sekalian. Apa yang ditawarkan? Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyya, aku dengar engkau pernah kaya. Kalau engkau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya, biar sama-sama kaya kita. Terus saya dengar Anda ditinggalkan oleh anak istri. Kalau Anda mau, pilih perempuan paling cantik yang ada di Madinah ini, di Yathrib ini. Aku fasilitasi untuk pernikahanmu. Wah, saya kebayang Pak. Bapak misalnya kan, wah kalau dari Surabaya misalnya,
Nah, tiba-tiba mau main ke Bekasi, habis ongkos dan sampai ketemu orang paling kaya di Bekasi dikatakan, saudaraku, aku dengar kamu kehilangan ini itu, ambil setengah kekayaan saya. Kalau mau nikah lagi sefasilitasi, katanya, pilih yang paling cantik di Bekasi. Kira-kira apa jawaban Anda? Diterima atau tidak ditolak? Nah, lihat nih, lihat bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf yang telah mendapatkan penataran dari Nabi itu, ikut madrasah Nabi di Darul Arqam itu selama 10 tahun. Allah wa Rasulah, hubbul iman, ya halawatul iman, cinta imannya, kenikmatan imannya menjadikan apa yang diajarkan Nabi dipraktekkan lebih dulu dan dianggap dunia itu kecil. Dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, jazakallah khair. Terima kasih, semoga Allah berikan pahala kepada Anda atas tawaran-tawaran kebaikan. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Karena beliau itu pedagang, pebisnis dan sudah belajar dari Nabi bagaimana hikmah-hikmah kehidupan, bagaimana tentang akidah, bagaimana prinsip-prinsip dalam sholat dipraktekkan. Begitu dipraktekkan, kurang lebih 2 tahun lah sudah settle hidupnya. Ya, 3 tahun sudah jadi termasuk orang paling kaya. Termasuk paling kaya di lingkungan Madinah itu. Sampai jadi orang yang terkaya. Jadi ternyata tauhid itu, belajar akidah ini bikin kaya kalau memang Anda pengen kaya. Dan kayanya level ketiga. Ya, level pertama kan kaya standar, kaya. Level kedua kan kaya banget. Level ketiga, kebangetan kayanya. Ya, jadi kalau orang itu belajar akidah dengan benar, itu akan kebangetan kayanya. Kalau pintar, kebangetan pintarnya. Ya, kalau punya kedudukan, kebangetan berkuasanya. Tapi karena dia basicnya akidah, jadi semua manfaat. Kebangetan hartanya, kayanya, hartanya itu yang kebangetan, itu kebangetan manfaatnya. Jadi semua itu manfaat. Tahukah Anda, Abdurrahman bin Auf ini, pekerjaannya apa dari harta kekayaannya itu? Sepertiga orang Madinah yang tak mampu bekerja disantuni. Sepertiga yang punya utang dibebaskan dari utangnya. Sepertiga yang lainnya disodakahi. Artinya apa? Semua penduduk Madinah dapat kebagian dari hartanya Abdurrahman bin Auf. Ini satu orang. Itu kaya yang sesungguhnya. Jadi harta itu kalau dititipkan pada orang beriman, yang simpul imannya itu kuat, maslahatnya banyak. Coba mana orang-orang paling kaya sekarang? Di masa-masa pandemi sekarang ini. Bisa nggak setidaknya nyumbangkan tuh? Ya, yang ratusan triliun, puluhan triliun. Ya, saya kira 1 triliun juga mungkin akan terjaga bagi dirinya sampai selesai. Bisa nggak menyumbangkan itu? Ya, untuk dirasakan manfaatnya. Ya, cari makan di Indonesia, yang kerja orang-orang Indonesia, ketika orang-orang yang bekerja untuk dia ini mengalami kesulitan. Dan bangsanya itu sekarat dalam nafas yang terengah-engah. Bisakah dia mengeluarkan apa yang telah bangsa berikan kepadanya? Ya, masyarakat supportkan untuk menjadikan dia orang yang disebutkan di Forbes dan macam-macam sebagai terkaya itu untuk berbagi. Bisa nggak? Kalau Anda nggak mendapatkan itu, maka dari sekarang titipkan ya tenaga, karya dan sebagainya, titipkan pada orang-orang beriman supaya bermanfaat. Atau Anda sendiri beriman, hijrah sekarang. Ayo, dengan iman Anda tuh, jadi pebisnis yang beriman. Pejabat yang beriman, supaya bisa merasakan manfaatnya. Sehingga keislaman itu bisa dirasakan dalam kehidupan. Nah ini teman-teman sekalian. Nah bagaimana caranya? Ini, teruskan ayatnya. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Ini dalilnya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi hubbul ansar itu, tanda-tanda keimanan, ayatul iman, hubbul ansar, tanda yang bisa menguatkan iman, cinta kepada ansar. Nah cinta itu tadi kan saya katakan di awal, bukti cinta itu dengan mengikuti, menjaga, menghadirkan kesamaan rasa. Sekarang, kata Nabi, kalau Anda ingin mendapatkan rasa kenikmatan iman, ya kan? Kenikmatan beribadah, kenikmatan menghindari maksiat, coba ikuti Ansar. Walladzina taba'uhum biihsanin. Dan orang-orang yang mengikuti jejak orang Ansar itu dan Muhajir itu dengan ihsan. Ihsan kan level yang keempat. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Dikumpulkan jadi saleh. Jadi kalau Anda ingin ikuti Ansar, ikuti kemudian Muhajirin, bagaimana caranya? Dengan ihsan. Apa itu ihsan? Kembali ke hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, disebut dengan hadis Jibril. Apa itu ihsan? Dikonfirmasi langsung di lisan Nabi SAW yang mulia. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau memulai dengan menjadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah. Lillah. Maka sekarang latihan lillah. Memandang karena Allah, mendengar karena Allah, berkata karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Latihan itu dulu. Kalau udah latihan, lihat profesi masing-masing. Bapak ibu sebagai apa? Sebagai ayah, sebagai ibu. Ya, Anda kerjanya di mana, sebagai apa? Nanti keluarkan miniasi. Ya, miniaturnya keluarkan di kehidupan era-era itu Ansar dan Muhajirin. Keluarkan sifatnya. Oh, Anda pejabat. Pejabat di mana? Nih, lihat.
di kehidupan zaman itu, imma yang muhajirin, imma yang ansor, pasti memegang jabatan itu. Nggak percaya silahkan cek di sirah. Anda di militer, Anda di Kamtibmas, ada. Kalau militer kan TNI, Kamtibmas kan nanti ke polisi, ya kan? Ada. Siapa sosoknya? Cari jadi yang terbaik. Anda di pejabat, diplomat, ada. Gubernur, ada. Apalagi? Pebisnis, banyak. Ya, berdagang, banyak. Dagangnya apa? Hewan, ada. Ternak. Kebun, ada. Sampai ada fikih kebun sendiri, ternak sendiri, dan sebagainya. Nggak ada satupun aktivitas yang kita kerjakan, kecuali nilainya, value-nya, bimbingannya, itu ada miniasinya di masa lalu. Yang hebatnya, kurikulum bimbingan itu dibawa ke setiap generasi pun akan sesuai dengan masanya. Eranya modern, boleh jadi bertambah, sekarang ada digital, ada macam-macam, tapi tetap nggak akan pernah luput dari nilai-nilai tadi. Yuk kita belajar. Makanya itu penting dikeluarkan. Ya, even itu di rumah tangga. Ya, coba cek. Makanya kan saya sering katakan, kalau kita ngaji, keluar ada satu-satu. Hadis-hadisnya, apanya. Jadi tapi satukan, terintegrasi semuanya itu. Itu enak ngajinya. Dan insya Allah saya tidak mampu menjanjikan, tapi karena saya tidak tahu kan usia kita sampai di mana gitu. Tapi kita bisa merencanakan, punya keinginan. Jadi kalau ini udah kuat betul, udah matang, udah betul, ngaji ini ada, kan sudah jelas nih dari awal. Panduannya, nilainya, contohnya, orangnya, kaumnya, kita satukan. Nanti babnya beda sendiri. Kalau pas Quran ayatnya, ada ulumul Qurannya dulu, ada tafsirnya. Pas hadis nanti ada bagian penjelas hadisnya, ada kitabnya, pas sirah, ada nanti. Ini kita kumpulkan jadi satu. Tinggal nanti, makanya kenapa saya nanti akan tutup akhir tahun ini dulu untuk angkatan pertama, supaya bisa diklasifikasikan. Makanya ada isi datanya tuh. Nggak apa-apa, nggak usah malu diisi profesinya apa. Nanti supaya dipetakan, kita bikin kelasnya itu maksudnya. Kalau Anda di kesehatan, nanti ada kelas sendiri. Nanti saya bikinkan kurikulum untuk kesehatan. Ya, kalau Anda di bisnis, nanti ada kurikulum bisnis. Jadi nanti yang profesinya di bisnis, ini kelasnya di sini. Dagang ini, yang di kantoran yang ini. Jadi kurikulumnya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nanti yang ibu rumah tangga, ini. Kan? Apa saja turunan-turunannya. Itu maksudnya. Kalau ini sudah kuat. Ya, nanti yang angkatan berikutnya, ngaji ini lagi. Tapi nanti diputerin video dari awal sampai akhir. Ujian, nanti saya sapa, kemudian diskusi dan sebagainya. Itu maksudnya. Nah, kalau kemudian kita kerjakan, kita ikuti, Allah akan ridha kepada kita. Ya, makanya panggilan mereka radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum. Kan Allah ridha. Nah, kita itu diminta untuk mengikuti itu supaya Allah ridha. Udah imannya kuat, anti maksiat, ya, pengikut yang taat, saling mencintai karena Allah dan Allah ridha. Makanya kita ikutin. Setiap kali kita ngaji hadis, apa yang kita ucapkan? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Dari mana kalimat itu? Langsung penetapannya dari Allah. Baca ayatnya. Teruskan. Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada enggak? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada tuh. Jadi dari sini dituangkan. Jadi kalau Anda pengen dapat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha dan sebagainya, ikutin jejaknya. Jangan mengklaim diri sendiri. Ya. Ini kan ada macam-macam. Saya doktor ini MA. Kan? MA, Master of Art. Ini MPD, Master Pendidikan. Saya nih, gitu kan. Asep bin Suherman, RA. Apa RA? Radhiyallahu anni. Radhiyallahu anni. Itu gelar radhiyallahu anhu itu udah Allah yang tetapkan. Ya, jadi kita ikutin aja sampai generasi kita yang akan datang mengenal jejak kita yang pernah belajar, pernah dimira, mempraktekkan, saling mencintai karena Allah, saling support, bersaudara, dipersaudarakan semuanya. Nanti biarkan Allah nanti yang menetapkan dan menginformasikan, memviralkan. Nabi Ibrahim kan cuma disampaikan kepada beliau, ya. Ayo kamu umumkan aja. Kan ketika itu dia bertanya, beliau bertanya, ya Allah bagaimana aku umumkan? Kan di surat Al-Hajj itu, bagaimana aku umumkan? Siapa yang dengar kalau aku sampaikan? Enggak, tugas kamu mengumumkan. Nanti saya yang memviralkan. Bahasa kita kan begitu. Ya. Makanya Allah kan sampaikan, kan umumkan kepada manusia untuk berhaji. Nanti akan datang setiap orang dari sudut-sudut di muka bumi ini untuk berhaji, untuk datang. Dan seterusnya. Maka tugas kita beramal aja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ya, bekerja, beramal, maksimalin. Nanti satu saat apa yang kita lakukan akan dibuka di akhirat atau bahkan legasinya akan diabadikan oleh Allah, dikenang di setiap masa. Bukankah orang-orang dulu pun kita ingat sekarang? Termasuk para pahlawan kita di negeri kita tercinta, kita doakan semoga Allah memuliakan mereka dan sebagainya. Maka kita punya kesempatan itu mumpung masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal ya sudah bisa berbuat apapun. Nah, nanti kalau sudah dapat ridha Allah, surga didapatkan puncak tertingginya. Makanya langsung wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Ya, maka dia dapatkan surga dengan segala keindahannya, itulah kemenangan yang nyata.
Nah, jadi kalau kita mau benar-benar menang, misi kita tuntas di dunia ini, baik, jadi orang yang sejati, menangnya menang betulan. Dan menang banyak. Oh, dia menang banyak. Kayak ini kita harus menang banyak. Ini ayat tentang menang banyak dalam kehidupan. Ya kan? Maka jadi apa kita? Jadi pengikut orang-orang yang hebat. Ikutin aja yang hebat. Ini udah fitrah kok. Ya, kalau Anda mau hebat, Anda belajar pada guru yang hebat kan? Ikuti jejaknya. Ya, kan para peneliti, penemu sekarang kan ngikut ke atasnya. Ini hebat diikutin, bagus jadi muridnya. Kan? Nah, sekarang kalau Anda mau hebat, ikutin orang hebat di masa lalu. Tuh, lihat banyak ya prototipenya ada di Ansor, di Muhajirin dan sebagainya. Ikuti mereka dan alhamdulillah. Kalau kita nanya, ya Allah, mereka kan udah meninggal. Aku sudah tugaskan hamba-hambaku dari kalangan ulama untuk mengabadikan jejak mereka. Nih, biografinya. Ada semua. Karena itu alhamdulillah ada yang berjilid-jilid. Anda bisa cari. Syiar Alam Nubala ada. Wafayatul A'yan ada. Kita bisa bahas tuh. Itu satu. Di kitab Musnad untuk hadisnya ada. Ya. Nah, jadi ini yang kita dapatkan teman-teman sekalian. Pelajaran di hari ini. Tinggal nanti detailnya apa. Yang Nabi sampaikan kepada orang-orang Ansor ini sehingga mereka menjadi Ansor. Apa saja poinnya? Tadi kan kita sudah mendapatkan ikutin mereka. Bagaimana cara mengikutinya kan? Nah, kita dapatkan keluarkan profilnya. Sekarang kita keluarkan yang umumnya dulu. Kepada semua itu, dari semua yang umum itu, yang beda-beda itu, apa yang Nabi sampaikan pertama kali sehingga membentuk karakter mereka. Jadi orang-orang hebat, orang-orang kuat dengan segala profesinya yang nanti kita akan keluarkan satu persatu di antara mereka jalur-jalurnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana pesan-pesan Rasulullah kepada orang-orang hebat ini sehingga melahirkan karakter yang kuat dalam berkehidupan. Demikian disampaikan. Semoga setidaknya bisa menambah pengetahuan, menguatkan keimanan kita. Selebihnya saya serahkan dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berkenan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, tapi kita pun punya ikhtiar untuk menjemput hidayah itu. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh serius ingin berubah, mendekat kepada Allah, demikian akan kami tunjukkan jalan-jalan kebaikan yang telah kami tetapkan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan. Semoga setidaknya bisa menambah pengetahuan, menguatkan keimanan kita. Selebihnya saya serahkan dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berkenan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, tapi kita pun punya ikhtiar untuk menjemput hidayah itu. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh serius ingin berubah, mendekat kepada Allah, demikian akan kami tunjukkan jalan-jalan kebaikan yang telah kami tetapkan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan. Kalau ada yang salah mohon ditinggalkan, jangan dipertahankan, jangan dibela bela-belanya. Kalau memang salah tinggalkan. Ya, kalau memang ada kebaikan amalkan, itu petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan mengkultuskan saya, ada orang-orang yang baik, yang banyak, yang bisa diambil faidahnya, ambil ilmu mereka dan mohon didoakan supaya Allah mengampuni kami. Tapi tetap apapun yang didapati kita koreksi kembali, pelajari kembali. Jika ada menemukan kekurangan sampaikan supaya saya bisa teliti. Kalau ternyata kesalahpahaman saya akan terangkan. Kalau ternyata salah saya akan minta maaf dan tolong jauhkan itu. Kalau baik saya akan katakan ini adalah yang Allah berikan dan semua pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu jadi bimbingan kehidupan yang baik untuk kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah rzuqna ni'mata hubbil ansar wal muhajirin. Allahumma rzuqna ni'mata hubbil ansar wal muhajirin wa qawwi imanana ya arhamar rahimin waj'alna minal mu'minin al haqiqiyyin al muttaqin as salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.